10.000 tahun. Lupakan saja, kurasa setidaknya akan memakan waktu 300.000 tahun. Tempat terkutuk ini, energi spiritualnya sangat tipis, mustahil. Boom! Rasa jijik di mata biksu itu semakin dalam, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh raungan yang memekakkan telinga. Ekspresi biksu dan cendekiawan berambut putih itu berubah drastis, keduanya melihat ke arah sumber suara. Di pandangan mereka, pilar cahaya 5 warna, berdiameter puluhan kaki, menembus awan dan melambung ke langit, terbakar dengan api 5 warna. Sebuah pilar roh surgawi. Ini, bagaimana mungkin ini? Ekspresi biksu itu langsung membeku, benar-benar tercengang. Aura ini, 3 urat, pasti pilar roh surgawi setidaknya 3 urat, bakat seperti itu, siapakah orang ini? Ekspresi tetua berambut putih itu juga berubah. Seketika itu juga, ia mengepalkan tangannya memberi hormat ke arah pilar cahaya tebal berwarna 5 itu dan berkata, Saudara Taois, karena Anda telah mengaktifkan pilar roh abadi, Anda harus menjalani ujian kami. Mengapa Anda tidak menunjukkan diri? Namun, bahkan saat ia berbicara, pilar cahaya berwarna 5 itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, terus naik dengan cepat ke langit. Berani-beraninya kau, kami telah berada di sini selama 8.000 tahun. Tanpa persetujuan kami, bagaimana mungkin kau menjadi abadi? Biksu agung itu, melihat bahwa pilar roh abadi tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, segera mengubah ekspresinya dan meraung marah. Namun, pilar cahaya berwarna 5 itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, terus naik ke langit. Ada yang tidak beres, ada sesuatu yang aneh. Ekspresi tetua berambut putih itu berubah, ia menyentuh matanya dengan 2 jari, dan kemudian 2 pancaran cahaya putih muncul di matanya. Ini bukan pilar roh abadi yang diaktifkan oleh kultivator spiritual. Ini sebenarnya berasal dari alam roh, dari dunia fana. Saat ia berbicara, ekspresi tetua berambut putih itu berubah drastis. Mendengar ini, ekspresi biksu agung itu pun berubah drastis. Energi spiritual seketika memancar dari antara alisnya, dan sebuah mata emas muncul, memancarkan seberkas cahaya kemasan. Detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis, dan ia berseru kaget, ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seseorang di alam fana dapat mengaktifkan pilar roh surgawi? Bagaimana mungkin seorang kultivator di alam fana langsung menjadi abadi? Tuan Meng, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Wajah biksu agung itu agak muram. Ia telah menjaga tempat ini selama 8.000 tahun dan belum pernah menemui hal seperti ini sebelumnya. Ia segera berkata, tidak apa-apa, meskipun masalah ini aneh, orang ini tidak berada di alam roh dan tidak dapat menerima ujian kita. Tanpa lulus ujian kita tidak akan mengaktifkan susunan roh spasial. Pilar roh surgawinya tidak dapat menembus langit, dan ia tidak dapat menjadi abadi. Wajah cendekiawan berambut putih itu tenang, dan ia berkata dengan tenang. Biksu agung itu segera mengangguk. Boom-boom. Pada saat ini, pilar cahaya 5 warna masih melaju kencang. Celah ruang gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya, dan turbulensi kehampaan yang dahsyat mengamuk. Aura pada api 5 warna itu melonjak. Dalam sekejap, api yang tak terbatas itu telah membakar abis, dan janggut lelaki tua berambut putih itu hampir terbakar. Tidak bagus, ini buruk, perkuat formasinya. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah, dan sebuah token segera muncul di tangannya. Dia kemudian menggigit ujung jarinya dan langsung menekannya ke token itu. Otang pembawa sial, ekspresi biksu agung itu juga berubah drastis setelah melihat ini, dan pada saat yang sama, dia langsung menuangkan kekuatan spiritualnya ke token itu. Token itu melayang di udara, dan pola susunan yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar darinya, langsung menyatu ke dalam kehampaan di atas mereka berdua. Mereka berdua merasa sedikit lega. Pada saat ini, pilar cahaya 5 warna itu melesat. Boom! Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras, dan pilar cahaya 5 warna itu benar-benar menghancurkan kehampaan dan melesat keluar dari alam roh. Di dalam lubang hitam raksasa itu, turbulensi kehampaan mengamuk. Bang! Puff! Di langit, token itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan cendekiawan berambut putih serta biksu botak itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Ini, pilar roh abadi tingkat apa ini? Mungkinkah ini 7 meridian legendaris? Mata cendekiawan berambut putih itu kosong, dan matanya menunjukkan kengerian. Oh tidak, dengan kejadian ini, kita pasti akan dihukum berat. Bagaimana jika kita diasingkan ke lubang hitam selatan? Mata biksu kepala itu menunjukkan kekhawatiran yang luar biasa. Alam abadi sangat luas tak terukur, di luar jangkauan skala apapun. Tidak seorang pun pernah menjelajahi seluruh alam abadi. Di bawah alam abadi terbentang langit berbintang yang lebih tak terbatas, di dalamnya mengalir 9 sungai dengan panjang tak berujung. 9 sungai ini sangat lebar, hampir menempati seluruh area langit berbintang ini. Setiap sungai tidak berisi air,
tetapi terbentuk dari konvergensi energi spiritual yang tak terbatas. Di dalam setiap sungai terdapat titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, setiap titik cahaya mewakili seluruh alam. 9 sungai ini dikenal sebagai 9 sungai bintang mendalam. Pada saat ini, di dalam 9 sungai bintang mendalam, dari sungai bintang mendalam pertama dan kelima yang terluas dan paling terkonsentrasi secara spiritual, 2 pilar cahaya 5 warna melesat ke langit satu demi satu, melepaskan diri dari sungai bintang masing-masing hanya dalam beberapa tarikan napas, menuju alam abadi yang halus di luar langit berbintang. Alam abadi, platform penyegelan. Di dalam 9 sungai bintang mendalam, para kultivator yang naik ke alam abadi memperoleh pemahaman mendalam tentang penciptaan, memiliki kehidupan tanpa batas, dan menjadi para abadi legendaris. Setelah memasuki alam abadi, tempat pertama yang mereka lewati adalah platform penyegelan abadi. Alam abadi memiliki 7 domain, tetapi platform penyegelan abadi tidak termasuk dalam salah satu dari domain tersebut. Semua kultivator yang naik dari 9 sungai bintang mendalam memasuki platform penyegelan abadi untuk secara resmi diangkat sebagai abadi, dan kemudian memilih alam abadi yang mereka inginkan. Platform penyegelan abadi berdiameter 10.000 sang. Di sekelilingnya terdapat 7 pilar batu, masing-masing sangat tebal, masing-masing diukir dengan aksara kuno dan pola bergambar yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing mencatat peradaban alam abadi yang berbeda. Ketujuh pilar ini disebut pilar penyegelan abadi. Saat ini, di atas masing-masing dari 7 pilar tersebut duduk seorang lelaki tua, masing-masing dengan penampilan dan aura yang berbeda. Di atas platform penyegelan abadi, di tengahnya, melayang sebuah gulungan besar. Gulungan ini, yang disebut lukisan penyegelan abadi, setelah dibuka, menandakan bahwa wajah seseorang dari 9 sungai bintang agung akan muncul di atasnya, jiwa abadi mereka bergabung dengan jajaran para abadi. Dengan kata lain, mulai saat ini, satu lagi makhluk abadi akan ditambahkan ke dunia. Di sekeliling gulungan ini terdapat 7 lempengan batu besar, masing-masing diukir dengan nama-nama yang tak terhitung jumlahnya dari atas ke bawah. Ini adalah lempengan penyegelan abadi yang sesuai dengan 7 alam abadi besar, yang mencatat semua makhluk abadi dari alam tersebut. Begitu nama baru muncul di sebuah lempengan, itu berarti orang tersebut telah mendapatkan pengakuan dari alam abadi tersebut. Begitu mereka memilih untuk memasuki alam tersebut, nama mereka akan selamanya tercatat di lempengan penyegelan abadi alam tersebut. Jika sebuah nama muncul di beberapa lempengan penyegelan abadi secara bersamaan, itu berarti orang tersebut telah mendapatkan pengakuan dari beberapa alam abadi, tetapi mereka hanya dapat memilih satu untuk dimasuki, nama mereka tidak akan muncul di lempengan penyegelan abadi lainnya. Area. Di sekitar platform penyegelan abadi hening, tetapi pada saat ini. Bas. Gulungan di tengah platform penyegelan abadi tiba-tiba mulai bergetar. 7 tetua, duduk bersila di atas 7 pilar penyegelan abadi yang mengelilinginya, serentak membuka mata mereka, masing-masing memancarkan seberkas cahaya. Di bawah tatapan mereka, gulungan besar itu perlahan terbentang. 2 sosok ilusi segera muncul di atasnya. Melihat ini, tetua di atas pilar penyegelan abadi yang bertuliskan karakter kuno Dao melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya melesat keluar dari gulungan penyegelan abadi, membentuk proyeksi di langit. Di dalam proyeksi itu terdapat langit berbintang dengan 9 sungai besar, masing-masing berisi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, di dalam 2 sungai yang paling terang dan terluas, muncul titik cahaya 5 warna, yang secara bertahap menjadi lebih jelas. Amitabha, 3 tahun telah berlalu sejak penyegelan abadi terakhir. Hari ini, 2 individu beruntung lagi naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan 2 sekaligus. Sungguh alasan untuk merayakan. Pada saat ini, seorang biksu beralis emas di atas pilar penyegel abadi yang bertuliskan karakter Buddha melakukan penghormatan Buddha dan berbicara. Sungai bintang mendalam pertama dan kelima telah mencapai puncak kemakmurannya sejak era terakhir. Tidak mengherankan jika beberapa orang telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Seorang lelaki tua berambut putih berbicara dengan tenang di atas pilar penyegel abadi yang bertuliskan karakter Konfusianisme. Cukup sudah omong kosongnya. Kita telah menanggung kesulitan bertahun-tahun di sini, dan sekarang setelah kita akhirnya menemukan kesenangan, bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Mari kita bertaruh berapa banyak dari kedua orang ini yang akan termasuk ke alam abadi masing-masing. Bagaimana menurutmu? Seorang pria berambut ungu dengan energi ibel yang berputar-putar di sekitarnya tertawa terbahak-bahak di atas pilar penyegel abadi yang bertuliskan karakter ibel. Sungai bintang mendalam pertama adalah tempat klan IBL-ku berkembang. Mereka yang naik ke tingkat yang lebih tinggi pasti termasuk ke alam IBL-ku. Seorang pria berjubah hijau dengan tatapan agak menyeramkan berkata di pilar penyegelan abadi yang bertuliskan karakter setan. Sungai bintang mendalam kelima adalah tempat klan nagaku mencapai kejayaan. Mereka yang naik ke tingkatan yang lebih tinggi pasti berasal dari alam nagaku. Seorang lelaki tua bertanduk naga berbicara dengan tenang di pilar penyegelan abadi yang bertuliskan karakter naga.
Semua mata tertuju pada lelaki tua yang diselimuti aura kematian di atas pilar penyegelan abadi yang bertuliskan karakter. Ming. Suara lelaki tua itu agak menyeramkan saat dia berkata, ini tidak ada hubungannya denganku. Kalian bisa berdebat sesuka kalian. Jika seseorang berkultivasi menuju keabadian menggunakan metode orang mati, aku pasti sudah merasakannya sejak lama. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, kerumunan merasa sedikit lega. Tidak termasuk ke alam bawah berarti peluang lebih besar untuk berada di alam abadi mereka sendiri. Kali ini, ada sesuatu yang menarik, dan bukan hanya dua orang. Pada saat itu, secercah cahaya muncul di mata tetua domain Dao yang sedikit berkabut dan tetap diam, pandangannya tertuju pada lukisan penyegelan abadi. Keenam orang yang tersisa tercengang astoniset, mata mereka menunjukkan keterkejutan. Di lukisan penyegelan abadi, sosok buram lainnya telah muncul. Bersamaan dengan itu, di dalam Sungai Bintang 9 mendalam, di Sungai Bintang ke-7 yang relatif redup dan paling sempit, sebuah titik cahaya 5 warna dengan cepat muncul. Semua mata langsung tertuju pada titik cahaya 5 warna yang muncul dari Sungai Bintang mendalam ke-7, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sungai Bintang mendalam ke-7 adalah wilayah bintang yang paling parah kerusakannya selama Perang Besar Era ke-7. Tidak ada immortal yang lahir di sana selama puluhan ribu tahun. Kali ini, lelaki tua dari domain Konfusian menunjukkan sedikit kejutan di matanya. Sungai Bintang mendalam ke-7, tempat Raja Ibel Ungu alam IBL-ku bangkit berkuasa, mereka yang naik dari sana pasti berasal dari alam IBL-ku. Lelaki tua dari alam Ibel segera menunjukkan kegembiraan di matanya. Kultivator yang naik dari Sungai Bintang terlemah paling banyak hanya satu garis keturunan bakat immortal. Memasuki alam IBL-mu memang tepat. Lelaki tua dari alam naga mencibir, mengejek. Hantu tua Long Yuan, apakah kau pikir alam IBL-ku mudah ditindas? Lelaki tua dari alam Ibel segera menunjukkan niat membasmi di wajahnya, seluruh tubuhnya membengkak beberapa ukuran. Apakah kau pikir alam nagaku takut padamu? Lelaki tua dari alam naga itu melotot dengan mata naganya, lalu langsung berteriak marah. Amitabha, para dermawan yang terhormat, 3 orang telah mencapai keabadian hari ini, sungguh suatu peristiwa yang menggembirakan. Mengapa kalian tampak begitu senang? Biksu Buddha itu tersenyum tipis dan berkata, orang ini pasti berasal dari alam Ibelku, dan bakatnya tidak diragukan lagi di atas 4 meridian. Tetua alam Ibel itu langsung berkata dengan sungguh-sungguh. 4 meridian, di atas Raja Abadi 1000 manifestasi. Lelaki tua ungu coklat, apakah kau masih bermimpi? Tetua alam naga itu langsung mengejek. Para tetua lainnya juga menggelengkan kepala sedikit. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada kultivator non-alam abadi yang menghasilkan siapapun dengan bakat di atas 3 meridian. Di mata semua orang, kata-kata kalajengking ungu itu jelas lahir dari rasa malu dan marah. Tuan Tua Long Yuan, aku bertaruh 9 bayi Ibel Agung. Orang ini pasti berasal dari garis keturunan alam IBL-ku, dan memiliki bakat setidaknya 4 garis keturunan keabadian. Apakah kau berani bertaruh? Tetua alam Ibel itu meraung, membuka mulutnya lebar-lebar untuk memuntahkan bayangan bayi seukuran telapak tangan. Wajah bayangan ini terus berubah ekspresi, satu demi satu, total 9. 9 bayi Ibel Agung. Melihat ini, bahkan monster tua yang teguh itu pun terguncang. Harta karun ini membutuhkan 9 jiwa awal kultivator Ibel akar roh surgawi tingkat menengah untuk dimurnikan selama 1000 tahun penuh. Setelah terintegrasi ke dalam panji jiwa, ia akan menjadi panji 9 bayi Ibel Agung. Harta karun ini dapat dikategorikan sebagai harta karun abadi tingkat manusia tingkat tinggi, bahkan sebanding dengan harta karun abadi tingkat raja tingkat rendah. Kerumunan itu hanya berada di tingkat akhir, tingkat abadi tingkat ketiga, jadi harta karun ini secara alami memiliki daya tarik yang sangat besar bagi mereka. Lelaki tua dari alam naga itu tersentak, berpikir dalam hati, mungkinkah kalajengking Ibel ini memiliki kemampuan prekognisi? Jika tidak, mengapa ia mengeluarkan harta karun seperti itu? Prekognisi hanya kultivator dari alam bawah yang dapat melakukan hal seperti itu, karena kultivator yang mencapai keabadian melalui jalan kematian memiliki kekayaan energi reinkarnasi, membuat mereka mudah dideteksi oleh kultivator alam bawah. Kultivator lain tidak mungkin melakukannya. Pasti ia sangat marah hingga berani melakukan ini. Lelaki tua dari alam naga itu berpikir dalam hati, lalu menggertakkan giginya dan berkata, karena kau telah memilih kematian, jangan salahkan aku. Rekan-rekan Taois, saksikanlah. Jika bakat abadi orang ini di bawah meridian keempat, 9 bayi Ibel mendalammu akan menjadi milikku. Jika kau benar-benar di atas meridian ketiga, maka pedang taring naga leluhur ini adalah milikmu. Saat ia berbicara, kilatan cahaya muncul di tangan lelaki tua itu, memperlihatkan sebuah pedang kuno. Saat pedang ini muncul, aura yang kuat menyebar. Harta karun abadi tingkat raja tingkat rendah. Pupil mata semua orang menyempit.
9 bayi Ibel mendalam yang baru saja mereka lihat hanya dapat dimurnikan menjadi harta abadi yang mendekati tingkat raja tingkat rendah, sementara pedang taring naga leluhur ini, meskipun ditempa dari gigi naga seorang kultivator klan naga yang mengandung jejak darah esensi naga leluhur, adalah harta abadi tingkat raja tingkat rendah yang asli, nilainya sudah jelas. Bagus. Tetua alam Ibel juga terkejut. Ini bukan tindakan impulsif itu karena kali ini, dia merasakan aura di dalam pilar roh abadi yang muncul dari sungai bintang mendalam ketujuh yang beresonansi dengan garis keturunannya sendiri. Dia yakin orang ini termasuk dalam garis keturunan Ibel ungu. Namun, dia tidak yakin tentang potensi keabadian individu tersebut. Hanya karena Long Yuan mendesaknya dengan sangat agresif, dan karena dia percaya bahwa kultivator dengan garis keturunan Ibel ungu pasti memiliki bakat yang buruk, dia menggertakkan giginya dan berbicara. Pada saat ini, tetua alam Ibel berpura-pura tenang, tetapi di dalam hatinya dia memandang Feng Xianhua dengan ketegangan yang ekstrim. 9 bayi Ibel mendalam ini adalah harta karun yang telah ia habiskan sebagian besar kekayaannya dan 1000 tahun untuk memurnikannya. Jika ia benar-benar kehilangannya, kerugiannya akan sangat besar. Bukan hanya tetua dari alam Ibel, tetapi juga tetua dari alam naga sangat gugup. Ini adalah harta karun kelahirannya, yang untuknya ia telah membayar harga dengan menjaga platform penyegelan selama 50.000 tahun ia tidak boleh kehilangannya. Para tetua lainnya sekarang hanya menjadi pengamat, hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Kualifikasi apa yang dimiliki oleh ketiga kultivator tingkat tinggi dari 3 sungai bintang ini? 9 sungai bintang mendalam sangat jauh dari alam abadi bahkan dengan kecepatan pilar roh abadi yang menakutkan, mustahil bagi mereka untuk tiba secara instan. Setelah beberapa diskusi, 3 titik cahaya pada lukisan penyegelan akhirnya menjadi lebih jelas. Pilar roh abadi yang muncul dari sungai bintang mendalam pertama jelas bergerak lebih cepat, dan senyum muncul di mata tetua dari alam Ibel. Pilar roh abadi yang muncul dari sungai bintang mendalam kelima mengikuti di belakangnya. Namun sebagian besar orang memusatkan perhatian mereka pada pilar roh abadi yang muncul dari sungai bintang ketujuh. Kecepatan munculnya pilar roh abadi sudah cukup untuk memperkirakan keabadian kultivator ini. Keabadian kultivator dari sungai bintang ketujuh ini sungguh terlalu. Lelaki tua dari alam naga tersenyum melihat ini, sambil menatap lukisan segel abadi. Namun sebelum dia selesai berbicara, senyumnya langsung membeku. Haha, bagus, seperti yang diharapkan dari seseorang dari alam IBL-ku. Melihat ini, lelaki tua dari alam Ibel langsung tertawa terbahak-bahak. Semua orang dapat melihat bahwa pilar roh abadi dari sungai bintang mendalam ketujuh tiba-tiba meningkat kecepatannya, hampir menyusul pilar roh abadi dari sungai bintang mendalam kelima. Setelah menganalisis situasi, monster-monster tua menyadari bahwa pilar roh abadi ini tidak lambat melainkan, ia adalah yang terakhir naik, dan karena jaraknya, kecepatannya telah diabaikan, sehingga mengungkapkan kecepatannya yang menakutkan. Bocah ini sombong. Dia sudah kehabisan kekuatannya, dan kecepatannya pasti akan menurun sebentar lagi. Dia bahkan mungkin tidak bisa mencapai alam abadiku. Kata lelaki tua dari alam naga dengan nada meremehkan. Situasi ini memang mungkin terjadi. Naiknya pilar roh abadi tidak menjamin kenaikan yang sukses. Jika pilar roh abadi tidak dapat mempertahankan dampaknya pada platform penyegelan alam abadi, maka kenaikan akan gagal, dan satu-satunya hasil adalah kematian di dunia ini. Mendengar kata-kata lelaki tua dari alam naga, semua orang mengangguk setuju. Lagi pula, kultivator dari tempat seperti sungai bintang mendalam ketujuh kemungkinan besar tidak terlalu kuat, dan mereka mungkin sedang mengerahkan seluruh kekuatan mereka sekarang, yang kemungkinan akan menyebabkan kelelahan mereka nanti. Lelaki tua dari alam Ibel itu juga menjadi serius. Sudah kubilang, sampah yang naik dari sungai bintang mendalam ketujuh tidak ada apa-apanya dibandingkan yang lain, ini. Tetua alam naga mengejek lagi, tetapi senyumnya membeku ketika dia melihat lukisan penyegelan abadi. Yang mengejutkan para monster tua, pilar roh abadi telah langsung melampaui pilar roh abadi yang muncul dari sungai bintang mendalam kelima dan sedang mengejar pilar roh abadi yang muncul dari sungai bintang mendalam pertama. Sepertinya ia akan segera menyusul. Beberapa monster tua terkejut. Apakah mereka salah menilai? Mustahil. Ia sama sekali tidak bisa menyusul pilar roh abadi dari sungai bintang mendalam pertama. Ini pasti, mustahil. Tetua alam naga menggertakkan giginya dan melanjutkan, tetapi ketika dia melihat gambar pada lukisan penyegelan abadi, ekspresinya berubah drastis. Pilar roh abadi dari sungai bintang mendalam ketujuh telah langsung menyusul pilar roh abadi dari sungai bintang mendalam pertama, dan di saat berikutnya, ia telah melampauinya. Bagus sekali. Beginilah seharusnya kultivator dari alam Ibel. Tetua alam Ibel berseru gembira. Terlalu dini untuk menghakimi. Orang tua dari alam naga tampak sangat muram. Sementara itu, di bawah alam abadi, di bagian langit berbintang ini. 3 pilar roh abadi dengan cepat naik.
Di dalam pilar roh abadi yang naik dari sungai bintang mendalam kelima, seorang wanita berbaju biru menunjukkan keterkejutan di matanya. Kultivator yang naik dari sungai bintang mendalam pertama naik lebih awal dariku, jadi wajar jika mereka lebih cepat. Tapi bagaimana mungkin kultivator yang naik dari sungai bintang mendalam ketujuh bisa secepat itu? Lan Keer dipenuhi rasa tidak percaya. Nenek buyutnya pernah mengatakan bahwa dia adalah kultivator paling luar biasa di sungai bintang mereka selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin dia kalah dari orang lain? Saat ini, di dalam pilar roh abadi yang menjulang dari sungai bintang mendalam pertama, seorang pemuda berbaju putih menunjukkan keterkejutan yang lebih besar di matanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa jauh lebih cepat dariku? Aku naik 1 jam lebih awal darinya, namun dia melampauiku. Apakah orang ini menggunakan potensinya secara berlebihan? Bagaimana dia akan melanjutkan dari sini? Mata Zhao Bai berkilat, dan dia berpikir dalam hati. Aku ingin melihat siapa kau. Dengan pikiran itu, Zhao Bai melepaskan 2 pancaran cahaya putih dari matanya, langsung menembus pilar roh abadi di depannya. Namun, saat kedua pancaran cahaya putih itu menyentuh pilar roh abadi, Zhao Bai merasakan rasa sakit yang dahsyat di lautan kesadarannya, dan darah langsung mengalir dari matanya. Orang ini sangat kejam. Memasuki alam abadi, aku, Zhao Bai, akan melawanmu sampai mati. Zhao Bai meraung marah, tapi dia tidak tahu bahwa tidak ada seorang pun di dalam pilar roh abadi. Di bawah alam abadi, sungai bintang mendalam ketujuh. Di bawah alam roh timur, 68 alam manusia. Tianzu, tanah para dewa yang jatuh. Bai tua, akankah benda ini berhenti? Wajah Cuyan pucat pasi, rambutnya memutih sepenuhnya. Dia merasa bahwa semua esensi, darah, jiwa, kultivasi, dan umur dalam tubuhnya sedang diserap oleh pilar cahaya 5 warna di atas kepalanya. Pada saat ini, dia semakin dekat dengan kematian. Seluruh tanah kuno ketertiban tercekik di bawah pilar cahaya 5 warna. Naga bermata 7 tergeletak di tanah, menatap pilar cahaya 5 warna dengan mata penuh teror. Semua orang tidak dapat bergerak sedikit pun di bawah tekanan yang sangat besar ini. Tidak hanya di tanah kuno ketertiban, tetapi di seluruh tanah dewa yang jatuh, semua kultivator merasa seolah-olah jiwa mereka yang baru lahir akan meledak. Di luar tanah dewa yang jatuh, di seluruh Tianzu, dan bahkan seluruh alam fana, semua orang melihat pilar cahaya 5 warna yang sangat besar itu, mata mereka dipenuhi kengerian. Pada saat ini, seluruh alam fana hening mencekam, semua mata tertuju ke langit. Bai tua, jika ini terus berlanjut, aku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wajah Cuyan penuh kerutan, rambut panjangnya telah memutih, dan kekuatan hidupnya dengan cepat memudar. Bertahanlah, kau harus bertahan. Pilar roh abadi ini aktif dengan sendirinya, kau tidak bisa mengendalikannya, dan tidak ada cara untuk menghentikannya sekarang. Kau hanya bisa membiarkannya mencapai batasnya. Pada saat itu, semua energi spiritual akan kembali, dan kau tidak hanya akan pulih sepenuhnya tetapi juga menerima manfaat yang sangat besar. Tapi sebelum itu, kau tidak boleh sampai kelelahan. Kata Bai tua dengan berat. Teknik asal roh surgawi, pusaran roh darah. Cuyan menggertakkan giginya dan mengaktifkan teknik asal roh surgawi. Sebuah pusaran 5 warna besar muncul di puncak langit, menyerap energi spiritual kuno yang tak terbatas. Seketika, sebuah pilar energi spiritual menghantam mahkota Cuyan. Tetapi mengandalkan sepenuhnya pada energi spiritual ini masih agak sulit untuk dipertahankan. Pada saat ini, pusaran roh darah muncul di langit. Keempat jenderal darah, tetua darah, dan penggerutu darah menjadi target penyerapan Cuyan. Aliran energi darah terus-menerus ditarik dari tubuh mereka dan berkumpul ke dalam tubuh Cuyan, mengandung esensi kehidupan dan kultivasi spiritual. Cuyan, kau pantas mati. Tidak, ini tidak mungkin. Otang pembawa sial, ... Keempat jenderal darah itu meraung marah. Saat ini, tubuh mereka terikat, dan mereka hanya bisa melawan secara naluriah dengan kekuatan spiritual internal mereka, pada dasarnya dalam keadaan dibantai. Chang Huangji dan Chang Tianlan diselimuti olehnya, dan ekspresi mereka berubah drastis. Otang pembawa sial, 10 leluhur, lindungi aku. Sue Xiaotian juga merasakan kekuatan hisap yang sangat besar ini, dan wajahnya langsung berubah muram. Adapun Sue Lao, hal yang sama juga terjadi. Meskipun kelompok itu terikat dan tidak dapat bergerak, tubuh mereka secara naluriah memiliki kekuatan untuk melawan, sehingga menyerap banyak orang sekaligus relatif lambat. Kapak hantu, aku akan menyerapmu dulu. Mata Cuyan berkilat. Keempat jenderal darah dan Sue Lao ini semuanya berada di tingkat kesempurnaan agung kultivasi, dan merupakan bawahan Sue Xiaotian yang paling cakap. Jika salah satu dari mereka dapat dibasmi terlebih dahulu, itu akan sangat bermanfaat bagi perang di alam fana. Pohon ibel darah, keluarlah. Cuyan meraung, dan di langit,
pohon ibel darah muncul dari pusaran roh darah, dengan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, langsung menuju ke kapak hantu. Kapak hantu, dengan kultivasi terendah di antara keempat jenderal darah, adalah yang paling mudah dihadapi, menjadikannya target pertama Cuyan. Ah! Tidak, kapak hantu meraung, tetapi saat itu, cabang-cabang merah darah yang tak terhitung jumlahnya telah menembus tubuhnya. Pada saat yang sama, pusaran roh darah tidak lagi menargetkan semua orang, tetapi hanya kapak hantu, terus-menerus menguras energi darah yang bercampur dengan esensi kehidupan dan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Ditekan oleh tekanan abadi yang diciptakan oleh pilar cahaya 5 warna, dia tidak dapat menghindar atau melarikan diri, hanya secara naluriah melawan, tetapi bagaimana perlawanan naluriahnya dapat menahan pengurasan terus-menerus dari Cuyan. Baiklah, dengan orang-orang ini di sini, aku dapat mempertahankan pilar roh abadi ini untuk sementara waktu. Setelah menyerap sejumlah besar energi darah yang mengandung esensi kehidupan dan kekuatan spiritual, warna kulit Cuyan mulai membaik, kerutan di wajahnya berhenti bertambah, dan auranya secara bertahap stabil. Jika tekanan pilar roh abadi ini bisa bertahan beberapa jam, aku bisa menguras habis semua orang di depanku dalam sekali serang. Pada saat ini, kilatan cahaya bahkan muncul di mata Cuyan. Saat ini, dia menopang pilar roh abadi di atas kepalanya dan tidak bisa bergerak. Namun, dengan pusaran roh darah, kemampuan ilahi berbasis bakat, jika tekanan pilar roh abadi terus berlanjut, para kultivator asing ini akan musnah sepenuhnya hari ini. Melihat tubuh Ghost Axe yang semakin layu, Sue Xiaotian dan yang lainnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa di wajah mereka. Mereka tahu bahwa jika ini terus berlanjut, giliran mereka akan segera tiba. Namun, tekanan pilar roh abadi ini adalah sesuatu yang bahkan naga ilahi bermata 7 yang menakutkan pun tidak dapat tahan, apalagi mereka sendiri. Seluruh alam fana diselimuti keheningan yang mencekam. Semua orang terdiam di bawah tekanan kekuatan para immortal. Di dalam ruang Xuanling, wajah Xuan Hai tampak muram. Bahkan di dalam ruang Xuanling, dia hampir tidak bisa bergerak dan hanya mampu berbicara. Kakak senior, mungkinkah ini fenomena surgawi yang terjadi setelah transformasi jiwa Naschen 5 elemen? Cuyan, tanya Xuanku dengan ekspresi getir. Ini adalah pilar abadi legendaris. Mata Xuanling menunjukkan ketidakpercayaan. Selain alam fana, alam roh sudah berada dalam kekacauan. Tak terhitung banyaknya kultivator di 3 surga alam roh mengelilingi pilar cahaya 5 warna yang menembus alam tersebut, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Belum lagi alam roh peringkat rendah mereka di sungai Xuanxing ke-7, bahkan alam peringkat lebih tinggi pun sudah lama tidak melihat seorang kultivator naik ke keabadian melalui pilar abadi. Namun kali ini, pilar roh abadi tidak hanya muncul, tetapi yang lebih menakutkan lagi, ia muncul dari alam manusia yang sangat lemah di bawah alam roh, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Saat ini, bukan hanya alam roh yang bergetar. Alam-alam yang tak terhitung jumlahnya di dalam sungai bintang mendalam ke-7 terguncang. Mereka berpikir bahwa sungai bintang mendalam ke-7 berisi alam-alam yang tak terhitung jumlahnya, dan alam roh hanyalah salah satu dari alam-alam tingkat menengah ke bawah. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada kultivator dari alam lain yang berhasil mengaktifkan pilar roh abadi untuk naik ke alam abadi. Bagaimana mungkin alam roh memiliki bakat yang begitu dahsyat? Orang bisa membayangkan betapa terkejutnya mereka jika mereka tahu bahwa pilar roh abadi ini tidak diaktifkan oleh seorang kultivator dari alam roh, melainkan oleh alam manusia yang tidak penting di antara 10.000 alam manusia di bawahnya. Terutama para penguasa alam peringkat atas di dalam sungai bintang mendalam ke-7 sangat terkejut. Mereka tahu bahwa kultivasi kaisar roh tidak termasuk di antara yang teratas dari banyak penguasa alam. Bagaimana mungkin alam rohnya menghasilkan bakat seperti itu? Dan saat ini, bukan hanya sungai bintang mendalam ke-7 yang terguncang, tetapi juga 8 sungai bintang mendalam lainnya. Ke-8 sungai bintang Xuan semuanya terguncang. Banyak sekali alam dan penguasa alam di dalam 8 sungai bintang Xuan yang sangat terguncang. Sejak peristiwa era terakhir, telah terjadi kesenjangan sumber daya yang signifikan di antara 9 sungai bintang Xuan. Di antara mereka, sungai bintang Xuan ke-7 adalah yang paling miskin sumber daya, dan kandungan energi spiritualnya juga yang terendah di antara 9 sungai bintang Xuan. Namun, kali ini, seseorang di sungai bintang Xuan ke-7 benar-benar berhasil mengaktifkan pilar roh abadi dan akan segera naik ke keabadian. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Pada saat ini, 9 sosok raksasa muncul di kehampaan di atas 9 sungai bintang raksasa ini. Ke-9 orang ini semuanya adalah makhluk abadi. Mereka adalah utusan yang dikirim oleh alam abadi untuk mengelola 9 sungai bintang Xuan. Mereka juga memiliki nama lain penguasa sungai bintang. Pada saat ini, Kong Xingyan, penguasa sungai bintang Xuan ke-7, berseri-seri kegembiraan. Selama ratusan ribu tahun, dia tidak pernah merasa begitu gembira.
Dia adalah putri dari generasi kaisar abadi dari domain Konfusianisme di alam abadi. Bertahun-tahun yang lalu, ia diturunkan pangkatnya menjadi penguasa Sungai Bintang karena sebuah kesalahan, dan ia bahkan merupakan penguasa Sungai Bintang dengan peringkat terendah. Selama ratusan ribu tahun, ia menjalani kehidupan yang sangat tidak bahagia, terutama karena sering diejek oleh 8 penguasa Sungai Bintang lainnya. Sementara para kultivator dari Sungai Bintang lainnya telah mencapai keabadian, tidak ada satupun dari Sungai Bintang ke-7 yang berhasil, menyebabkan ayahnya di alam abadi kehilangan muka. Tetapi hari ini, penguasa Sungai Bintang kita, Kong Xingyan, akhirnya mendapatkan momen kemenangannya. Karena seseorang dari Sungai Bintang ke-7 akhirnya berhasil mengaktifkan pilar roh surgawi. Hal ini membuatnya sangat gembira, terutama karena potensi orang ini melampaui imajinasinya. Ia memperhatikan pilar roh surgawi itu muncul, dan menyaksikan bagaimana, meskipun menjadi yang terakhir muncul, ia melampaui pilar roh surgawi dari Sungai Bintang pertama dan kelima dengan kekuatannya yang dahsyat. Oh, kultivator ini sebenarnya berasal dari alam kecil yang tidak penting di alam roh. Aku ingin melihat siapa orang ini. Mata Kong Xingyan menunjukkan sedikit ketertarikan, dan 2 pancaran cahaya melesat dari matanya. Kedua pancaran cahaya ini langsung menembus rintangan yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di alam roh. Ini, bagaimana mungkin? Orang ini sama sekali bukan dari alam roh, tetapi dari alam fana kecil di bawah alam roh. Bagaimana mungkin seseorang dari alam fana langsung mengaktifkan pilar roh surgawi dan naik ke keabadian? Keterkejutan memenuhi mata Kong Xingyan. Dia kemudian memfokuskan indera ilahinya, mengirimkan 2 pancaran cahaya dari matanya ke arah pilar roh surgawi. Namun, saat kedua pancaran cahaya itu menyentuh pilar, dia merasakan rasa sakit yang tajam dan menusuk. Bahkan indera ilahiku pun tidak dapat menembus pilar roh surgawi ini. Seberapa kuatkah kultivator yang naik dari alam fana ini? Mata Kong Xingyan dipenuhi dengan keterkejutan ini benar-benar di luar pemahamannya. Dia bahkan bisa membayangkan betapa terkejutnya dia jika dia tahu bahwa pilar roh surgawi itu kosong. Pada saat ini, 8 penguasa Sungai Bintang Suan lainnya sama terkejutnya. Yang paling terkejut adalah penguasa Sungai Bintang Suan pertama dan penguasa Sungai Bintang Suan kelima. Di kehampaan di atas Sungai Bintang Suan kelima, mata lelaki tua berjubah biru besar itu dipenuhi ketidakpercayaan. Bakat KR benar-benar luar biasa. Bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Bai dari Suan pertama, dia tidak akan kalah dari siapapun. Di Sungai Bintang Suan ke-7, kita belum pernah mendengar ada kultivator berbakat dalam puluhan ribu tahun terakhir. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengaktifkan pilar roh abadi? Siapa sebenarnya orang ini? Ekspresi kebingungan muncul di mata lelaki tua berjubah biru itu. Secara tidak sadar, dia menggerakkan indera ilahinya dan menyelidiki ke arah pilar roh abadi yang telah muncul di Sungai Bintang Suan ke-7. Tetapi begitu dia melakukan kontak, dia merasakan sakit yang tajam di lautan kesadarannya. Bakat orang ini benar-benar telah mencapai tingkat seperti ini. Aku khawatir begitu dia naik ke alam abadi, dia akan menerima pelatihan khusus. Wajah lelaki tua berjubah biru itu agak muram. Di Sungai Bintang Suan pertama, seorang pria parubaya berjubah putih bahkan lebih terkejut. Bagaimana mungkin seorang kultivator dengan bakat yang lebih hebat daripada Bai Er muncul di tempat seperti Sungai Bintang Suan ke-7? Pria parubaya berjubah putih itu menatap pilar roh abadi yang terbakar dengan api 5 warna, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Yang tidak diketahui orang lain adalah bahwa Zhao Bai adalah putra satu-satunya, lahir dari seorang wanita dari Sungai Bintang Suan pertama setelah dia dikirim ke Sungai Bintang untuk menjadi penguasanya. Seluruh harapan hidupnya bertumpu pada putranya, Zhao Bai, karena dia tidak dapat lagi kembali ke alam abadi. Dia hanya ingin Zhao Bai pergi ke alam abadi menggantikan ayahnya dan menyelesaikan apa yang belum dia selesaikan. Oleh karena itu, pria parubaya berjubah putih itu menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, bahkan melanggar aturan, diam-diam menyusup ke alam Zhao Bai untuk mengajarinya teknik keabadian, semua itu untuk membuatnya lebih luar biasa. Zhao Bai tidak mengecewakan harapannya. Bakatnya sangat tinggi, dan kecepatan kultivasinya belum pernah terjadi sebelumnya. Kenaikan hari ini seharusnya menjadi hari di mana putra pria parubaya berjubah putih itu akan membuktikan dirinya. Dia ingin memberitahu para tetua di alam abadi bahwa putranya, putra Zhao Yuanji, memiliki bakat yang sebanding dengan kultivator asli alam abadi. Tetapi tanpa diduga, makhluk yang tak dapat dipahami ini muncul entah dari mana. Bahkan indera ilahinya pun tidak dapat mendeteksi sosok di dalam pilar abadi. Bagaimana dia bisa mengkultivasi kultivator yang begitu hebat? Memikirkan hal ini, Zhao Yuanji tidak bisa tidak melihat Kong Xingyan, yang dipisahkan oleh beberapa sungai bintang. Para penguasa sungai bintang lainnya juga terkejut, tetapi segera mereka masing-masing memiliki pemikiran mereka sendiri. Menurut mereka, kultivator di Sungai Bintang Mendalam ke-7, meskipun tampak ganas,
pasti akan kehabisan energi spiritualnya di paruh kedua perjalanannya dengan kecepatan ini, sehingga mencegahnya mencapai alam abadi. Zhao Bai dan Lan Ke'er juga terstimulasi oleh pilar abadi yang menyala dengan api 5 warna, dan masing-masing mulai mempercepat langkah mereka, mengejarnya. Pada saat ini, yang paling tegang adalah 7 monster tua di samping platform penyegelan. Di antara mereka, monster tua alam ibel, kalajengking ibel, menatap tajam pemandangan di lukisan penyegelan, wajahnya memerah dan matanya bersinar. Monster tua alam naga, Long Yuan, memiliki ekspresi yang sangat jelek, juga menatap tajam lukisan penyegelan. 5 monster tua lainnya menyaksikan dalam diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah pengawasan 7 monster tua itu, pilar roh abadi yang menyala dengan api 5 warna tetap tak terhentikan, kecepatannya tak tertandingi oleh 2 pilar roh abadi yang mengejarnya. Ia semakin mendekat ke platform penyegelan abadi. Haha, Pak Tua Long Yuan, kau celaka kali ini. Kalajengking ibel semakin senang, merasakan resonansi dalam garis keturunannya semakin kuat. Bahkan jika orang ini mencapai platform penyegelan abadi terlebih dahulu, dia mungkin bukan anggota garis keturunan alam IBLmu. Jika dia bukan dari alam IBLmu, taruhan ini tetap milikku. Mata Long Yuan berkilat tajam saat dia menatap lukisan penyegelan abadi. Di bawah pengawasan 7 monster tua, pilar roh abadi yang terbakar dengan api 5 warna melaju ke depan dengan momentum yang luar biasa. Boom! Pilar roh abadi, yang terbakar dengan api 5 warna, menabrak langsung platform penyegelan abadi dari bawah. Seluruh platform bergetar. Ketujuh monster tua yang duduk di pilar penyegelan abadi semuanya terguncang, alis mereka mengerut karena terkejut. Kultivator tingkat tinggi biasanya melambat begitu pilar abadi mencapai platform penyegelan. Bagaimana mungkin seseorang begitu kurang ajar hingga menabraknya? Haha, sombong, benar-benar sombong. Aura yang begitu mengesankan, layak untuk seorang kultivator dari alam IBL-ku. Kalajengking ibel segera menenangkan keadaan, lalu melihat pola susunan melingkar yang terukir di permukaan platform penyegelan di depan lukisan penyegelan, dan berkata sambil tersenyum, "Nak, kau telah berhasil naik ke tingkat yang lebih tinggi, keluarlah." Sebuah lingkaran cahaya besar muncul di pola susunan melingkar tersebut. Setiap kultivator yang telah naik ke tingkat yang lebih tinggi, begitu merasakan platform penyegelan dengan indera ilahi mereka, akan muncul dari pola susunan ini dan muncul di dalam lingkaran cahaya itu. Mendengar kata-kata Kalajengking ibel, tidak ada sosok yang muncul di dalam lingkaran cahaya tersebut, yang membuatnya sedikit kesal. "Nak, keluarlah sekarang juga." Bahkan, setelah kata-kata itu, tidak ada seorang pun yang muncul di dalam lingkaran cahaya tersebut. Pada saat ini, 6 monster tua lainnya juga menunjukkan ekspresi kebingungan. Mereka telah berhasil naik ke alam abadi, namun mereka masih belum menunjukkan diri. Apa yang sedang terjadi? Jiwa abadi orang ini tidak dapat tercetak pada lukisan penyegelan abadi. Orang tua dari domain Dao memandang lukisan penyegelan abadi dengan tatapan ragu di matanya. 6 monster tua lainnya juga terkejut dan memandang lukisan penyegelan abadi. Mereka menemukan bahwa 3 dari sosok itu masih sangat buram. Wajar jika sosok-sosok itu buram karena 2 pilar roh abadi belum mencapai platform penyegelan abadi. Namun, sosok di paling kiri, yang muncul terakhir, masih tidak jelas, yang agak aneh. Sepanjang sejarah, setiap kali seorang kultivator berhasil naik ke tingkatan yang lebih tinggi, jiwa abadi mereka tercetak pada lukisan penyegel abadi saat pilar roh abadi menghalangi platform penyegel abadi, dan penampilan asli mereka sepenuhnya terungkap pada lukisan tersebut. Belum pernah ada yang melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Ekspresi Kalajengking ibel sedikit berubah orang ini. Bas. Namun, sebelum dia selesai berbicara, prasasti Dewa Penyegel Alam Ibel bergetar hebat, dan deretan abadi di atasnya berkedip cahaya, seolah-olah nama-nama akan muncul. Melihat ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Haha, bagus, bagus sekali, monster tua Long Yuan, apa yang ingin kau katakan sekarang? Anak ini berasal dari alam IBL-ku. Cepat serahkan pedang taring naga leluhurmu. Kalajengking ibel tertawa terbahak-bahak, langsung menatap Long Yuan. Prasasti Dewa Penyegel Alam Ibel bergetar, tanpa diragukan lagi menunjukkan bahwa anak ini dapat disegel sebagai abadi di alam Ibel. Kau bicara tentang bakat 4 garis keturunan, tetapi yang satu ini bahkan belum terwujud. Kata Long Yuan dengan ekspresi muram. Namun sebelum dia selesai berbicara. Bas, prasasti penyegel abadi alam Ibel bergetar lebih hebat lagi. Pada saat yang sama, bayangan kepala hitam dengan 2 tanduk muncul di atasnya. Bayangan kepala hitam ini agak ilusi, dan fitur-fiturnya tidak jelas. Melihat ini, ketujuh monster tua itu tersentak serentak, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Untuk sesaat, platform penyegel abadi menjadi sunyi senyap. Roh Ibel ini sebenarnya adalah Raja Ibel kekacauan. Haha,
Raja Ibel Kekacauan, roh Ibel peringkat ketujuh dari garis keturunan alam Ibel kita, roh Ibel kelahirannya sebenarnya seperti ini. Bagus, bagus. Wajah kalajengking Ibel menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar, dan tawanya yang liar memecah keheningan. Raja Ibel Kekacauan, orang ini sebenarnya memiliki roh abadi kelahiran seperti ini. Dengan roh abadi kelahiran seperti ini, kemampuannya pasti tidak kurang dari garis keturunan tingkat keempat. Alam Ibel benar-benar mendapatkan emas kali ini. Monster-monster tua lainnya semuanya menunjukkan sedikit rasa iri dan cemburu di mata mereka, berbisik di antara mereka sendiri. Wajah Long Yuan memucat. Raja Ibel Kekacauan peringkat ketujuh, salah satu dari 10 roh Ibel Agung Alam Ibel, adalah sosok langka, mungkin hanya muncul sekali setiap sejuta tahun dalam satu era penuh. Dan disinilah dia, bertemu dengannya hari ini. Keberuntungannya sungguh luar biasa. Setiap kultivator yang mencapai keabadian menerima pengakuan dari prasasti penyegelan abadi dari alam abadi tertentu. Nama mereka muncul di prasasti, bersama dengan roh abadi kelahiran mereka. Roh abadi kelahiran ini sangat penting bagi setiap kultivator yang mencapai keabadian dalam arti tertentu, itu adalah simbol kenaikan mereka. Ia memiliki banyak kegunaan, yang terkait erat dengan kultivasi dan pembuatan harta karun. Lebih jauh lagi, roh abadi kelahiran setiap kultivator berbeda. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di setiap alam abadi, roh abadi kelahiran diberi peringkat. Semakin tinggi peringkat roh abadi kelahiran yang diakui oleh prasasti penyegelan abadi, semakin kuat bakatnya dan semakin tinggi urat abadinya. Bahkan Raja Ibel Kekacauan pun tidak dapat menjamin bakat setidaknya 4 urat. Long Yuan menggertakkan giginya. Tepat saat itu, di balik kepala hitam ilusi bertanduk dua, sesosok hantu muncul. Sosok ini berwarna putih susu dan semi-transparan itu hanyalah siluet, tanpa fitur apapun selain garis luar tubuh manusia tanpa wajah, tanpa tambahan, tanpa apapun. Pada saat ini, sebuah urat hitam muncul pada sosok putih susu semi-transparan itu. Urat ini, seperti urat di tubuh manusia, memancarkan cahaya hitam yang jernih. Sebuah urat telah muncul, mata kalajengking itu berkilauan. Hanya satu urat, kurasa ini sudah mencapai batasnya. Ini. Long Yuan tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan komentar dingin, tetapi sebelum dia selesai, ekspresinya berubah tiba-tiba. Yang kedua, yang ketiga. Dua urat hitam lagi muncul pada sosok itu dalam sekejap mata. Melihat ini, wajah Long Yuan pucat pasi, dan dia menggertakkan giginya, berkata, sudah 3 urat, tidak akan sampai 4, tidak akan. Namun, whoosh, sebuah cahaya menyambar sosok putih susu itu, dan urat hitam keempat segera muncul. Ketika urat hitam keempat muncul, seluruh sosok putih susu itu seketika berubah menjadi sosok emas. Bakat Raja Abadi 4 urat. Ketujuh monster tua itu tersentak serentak. Meskipun para abadi alam kenaikan memiliki status tertentu di alam abadi, mereka hanya dapat dianggap layak, bukan penguasa wilayah. Bahkan ketujuh abadi tingkat ketiga alam kenaikan tahap akhir ini hanya dapat menjaga platform penyegelan ini. Di atas para abadi kenaikan, Raja Abadi 1000 manifestasi, dengan kekuatan alam 1000 manifestasi, diberi gelar raja berarti mereka dapat dianggap sebagai penguasa wilayah. Dan pada penyegelan abadi pertama, potensi masa depan mereka akan terungkap, seperti awan roh transformasi ilahi yang tertarik ketika seseorang berubah menjadi alam transformasi ilahi di dunia fana. Jalan abadi memiliki 13 tahap, dengan setiap 3 tahap sesuai dengan alam dan gelar. Tahap pertama, kedua, dan ketiga dari jalan abadi adalah alam kenaikan, tahap awal dari abadi. Ketiga urat nadi itu sesuai dengan tahap ketiga, alam kenaikan tahap akhir, bakat seorang immortal tingkat ketiga. Tetapi begitu seseorang mencapai 4 urat nadi, itu adalah bakat seorang Raja Immortal 1000 manifestasi. Ini, seorang kultivator yang naik dari sungai bintang mendalam ketujuh benar-benar memiliki bakat seorang Raja Immortal 1000 manifestasi 4 denyut. Bagaimana ini mungkin? Wajah Long Yuan pucat pasi, dipenuhi rasa tidak percaya. Seorang kultivator dengan bakat seorang Raja Immortal 4 denyut belum pernah muncul di platform penyegelan selama ratusan ribu tahun. Bagaimana mungkin dia begitu tidak beruntung? 4 denyutan, sungguh 4 denyutan. Raja Abadi 1000 manifestasi. Bakat Raja Abadi 1000 manifestasi. Long Yuan, serahkan pedang taring naga leluhurmu dengan patuh. Anak ini pasti akan menerima pelatihan khusus dari guru setelah memasuki alam IBL-ku. Dia pasti akan menjadi tokoh yang kuat di alam 1000 manifestasi, generasi Raja Abadi seseorang yang tidak boleh kau sakiti. Kalajengking Ibel tertawa terbahak-bahak, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Mendengar ini, ekspresi para monster tua berubah. Memang, anak ini akan menerima pelatihan khusus setelah memasuki alam Ibel.
Selama dia tidak mati sebelum waktunya, melewati alam kenaikan untuk memasuki alam 1000 manifestasi adalah hal yang tak terhindarkan. Begitu berada di alam 1000 manifestasi, dia akan menjadi generasi Raja Abadi. Perbedaan antara Raja Abadi dan Dewa Abadi seperti langit dan bumi dapat dikatakan bahwa status masa depan orang ini akan jauh lebih tinggi daripada mereka. Aku mampu kalah. Long Yuan hampir menggertakkan giginya, tetapi kemudian dia berpikir bahwa tidak menyerahkan harta karun sekarang dan berselisih dengan kalajengking Ibel adalah masalah kecil. Menyinggung calon Raja Abadi akan menjadi kerugian besar. Saat dia berbicara, kilatan cahaya muncul di tangan Long Yuan, dan pedang taring naga leluhur muncul. Namun, tepat saat dia hendak menyerahkannya. Bas! Prasasti penyegelan abadi alam Ibel bergetar lagi. Wosh! Yang membuat semua orang sangat terkejut, urat hitam lain muncul pada sosok emas di belakang hantu berkepala hitam. Bakat abadi 5 urat. Semua orang kembali terengah-engah. Namun, sebelum mereka dapat menarik napas, kilatan cahaya muncul di atasnya, dan urat hitam lain muncul. Kehebatan abadi 6 urat. Di Jalan Abadi, tingkat keempat, kelima, dan keenam adalah alam 1000 manifestasi, yang dapat mengarah pada menjadi seorang raja. Semua orang benar-benar tercengang. Ini adalah seseorang yang dapat berkultivasi hingga tahap akhir alam 1000 manifestasi dan menjadi Raja Abadi tingkat 6 puncak. Bakat seperti itu sungguh menyilaukan mata semua orang. Anak ini sangat kuat. Pada saat ini, bahkan wajah kalajengking Ibel pun menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa anak laki-laki ini mungkin mencapai kemampuan Raja Abadi 4 denyut dari alam 1000 manifestasi, tetapi dia tidak pernah berani membayangkan bahwa anak laki-laki ini benar-benar dapat mencapai kemampuan Raja Abadi puncak 6 denyut. Harus diketahui bahwa ada berbagai Raja Abadi tingkat ke-6 puncak di tahap akhir alam 1000 manifestasi adalah keberadaan yang paling menakutkan di antara Raja Abadi. Anak laki-laki ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Namun, pada saat ini, Bas! Getaran hebat terpancar dari sosok emas itu, dan sebelum mata semua orang hampir keluar, urat hitam ketujuh muncul. Sosok emas itu juga tiba-tiba bergetar, berubah menjadi merah menyala. Pada saat ini, ketujuh monster tua itu membeku, pikiran mereka kosong. Setelah beberapa tarikan napas, mereka serentak terengah-engah. 7 urat itu adalah kemampuan yang melampaui bahkan Raja Abadi 1000 manifestasi. 7 urat. Kemampuan abadi sesuai dengan tahap ketujuh dari Jalan Abadi. Memasuki tahap ini, berarti memasuki alam dao pendengaran, di atas alam manifestasi 1000 kali. Dan begitu seseorang memasuki alam dao pendengaran, ia akan dianugerahi gelar kaisar. Seorang kaisar abadi yang telah mencapai kebangkitan dao. Seorang kaisar abadi adalah penguasa absolut di setiap alam abadi yang disebut Raja Abadi hanyalah pelayan mereka. Seluruh alam abadi, dengan 7 alam abadi yang luas, ribuan kali lebih besar daripada 9 sungai bintang mendalam. Jumlah kultivator di dalamnya telah lama melebihi 1 triliun, diperkirakan mencapai triliunan. Namun, di antara begitu banyak kultivator, hanya ada kurang dari 200 kaisar abadi. Ini menunjukkan betapa menakutkannya status seorang kaisar abadi di alam abadi. Bahkan tingkat terendah, seorang kaisar abadi tingkat ke-7 pada tahap awal kebangkitan Dao, adalah eksistensi yang sangat tangguh. Kultivator seperti itu sangat langka, mungkin hanya muncul sekali setiap beberapa juta, bahkan puluhan juta tahun. Namun, di depan mata kita, eksistensi yang menantang surga seperti itu telah muncul. Dengan bakat seperti itu, jika dia tidak binasa sebelum waktunya, alam abadi pasti akan mendapatkan seorang kaisar abadi dalam puluhan ribu tahun. Bakat kaisar abadi yang mencapai kebangkitan Dao. Pada saat ini, napas kalajengking Ibel menjadi cepat. Dia bisa membayangkan hadiah besar yang akan dia terima jika dia membawa kultivator ini kembali ke alam Ibel. Ekspresi monster tua lainnya berubah secara bersamaan. Situasi ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka impikan. Namun, tepat ketika semua orang masih terkejut. Bas! Pada sosok yang sudah berubah merah menyala, muncul urat hitam lain. Bakat abadi 8 urat. Semua orang hampir mati rasa saat ini, dan mau tak mau menggosok mata mereka. Bakat 8 urat. Apakah ini nyata? Bas! Kemudian, tepat ketika semua orang menggosok mata mereka, sosok merah menyala itu sedikit bergetar lagi, dan urat hitam ke-9 muncul di atasnya. Pada saat ini, ketujuh monster tua yang duduk bersila semuanya gemetar hebat, hampir jatuh dari pilar penyegelan abadi. Bakat 9 urat. Ini adalah bakat kaisar abadi tingkat 9 puncak di tahap akhir alam pemahaman Dao. Di Jalan Abadi, tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9 adalah alam pemahaman Dao, yang dapat disegel sebagai kaisar. Kaisar abadi tingkat 9 adalah eksistensi tertinggi di antara kaisar abadi. Di seluruh domain abadi,
dari kurang dari 200 kaisar abadi, terdapat kurang dari 50 kaisar abadi tingkat 9. Dapat dikatakan bahwa setiap kaisar abadi tingkat 9 adalah eksistensi yang benar-benar dominan. Sekarang, orang ini memiliki 9 urat nadi, bakat kaisar abadi tingkat ke-9 di tahap akhir alam pemahaman Dao. Pada saat ini, ketujuh monster tua itu benar-benar tercengang, keterkejutan mereka tak terkatakan. Kaisar abadi tingkat ke-9 adalah eksistensi yang tak terjangkau bagi mereka, hanya immortal tingkat ketiga. Kemudian, tepat ketika ketujuh monster tua itu menjadi mati rasa karena terkejut. Bas, getaran yang sangat samar terpancar dari sosok merah itu. Ini, tidak, mustahil, benar-benar mustahil. Pada saat ini, mata ketujuh monster tua itu melebar, mulut mereka ternganga, tidak percaya apa yang akan terjadi. Mungkinkah itu benar-benar mencapai bakat abadi meridian ke-10? Begitu seseorang mencapai bakat abadi meridian ke-10, ia menjadi eksistensi yang sangat dominan di seluruh alam abadi. Tingkat ke-10 dari jalan abadi. Itu adalah memasuki alam mendalam. Mencapai alam mendalam memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan ciptaan dan dianugerahi gelar yang mulia. Yang mulia abadi mendalam. Di seluruh 7 domain abadi alam abadi, dalam area yang tak terukur, hanya ada sekitar 20 individu seperti itu. 20 lebih individu ini adalah penguasa sejati alam abadi, di bawah kaisar abadi yang legendaris. Mencapai level ini, selain kaisar abadi yang agung dan tak terbatas, seseorang dapat mengabaikan semua keberadaan semua makhluk hidup dan benda hanyalah semut di mata mereka. Pada saat ini, mata ketujuh monster tua itu praktis terpaku pada sosok merah menyala di belakang prasasti abadi penyegel alam ibel. Jika makhluk dengan bakat setingkat yang mulia abadi benar-benar muncul, itu pasti akan mengguncang seluruh alam abadi hingga ke intinya. Di bawah tatapan tajam ketujuh monster tua itu, urat ke-10 perlahan muncul. Ketujuh monster tua itu menahan napas, bahkan tak berani menghembuskan napas. Mereka telah berada di sini selama ratusan ribu tahun, beberapa bahkan lebih dari 1 juta tahun, tetapi belum pernah menyaksikan seorang kultivator dengan potensi untuk menjadi yang mulia surgawi. Pada saat ini, hati mereka terasa seperti digenggam erat oleh tangan raksasa. Namun, urat hitam ke-10 tidak sepenuhnya muncul, hanya setengahnya yang muncul. Bersamaan dengan itu, cahaya berkedip di atasnya, dan cahaya biru berkilauan pada sosok merah itu. Meskipun seluruh tubuhnya belum berubah menjadi biru, setengah tubuhnya telah berubah. Potensi setengah yang mulia surgawi. Meskipun belum mencapai potensi yang mulia surgawi sejati, penampilan setengah yang mulia surgawi dari 9,5 urat sudah cukup untuk mengguncang semua orang. Ketujuh monster tua itu berdiri di sana, tercengang, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, lelaki tua dari dunia bawah, yang ekspresinya tetap relatif tidak berubah, berbicara dengan sedikit keraguan. Urat abadi telah muncul, mengapa mereka belum menyatu ke dalam tubuh roh abadi kelahirannya? Semua orang melihat dan memang, sosok itu, setengah merah dan setengah biru dengan 9,5 urat hitam, tidak menunjukkan niat untuk memasuki hantu berkepala hitam di depannya. Mungkinkah? Tanda tanya. Saat memikirkan hal ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Pada saat yang sama, bas, prasasti penyegelan abadi alam ibel bergetar lagi. Di atasnya, di samping hantu berkepala dua bertanduk hitam, sebuah objek hantu muncul, terus-menerus berubah bentuk, seolah-olah akan segera terbentuk. Pemandangan ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah tiba-tiba, semuanya menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Roh abadi kelahiran kedua, beberapa kultivator dengan bakat luar biasa, setelah disegel ke dalam keabadian, mungkin, pada saat yang sama dengan roh abadi kelahiran pertama mereka, secara bersamaan mewujudkan roh abadi kelahiran kedua, setelah menerima pengakuan dari prasasti penyegelan abadi suatu wilayah. Mungkinkah anak ini benar-benar? Tanda tanya. Saat semua orang terengah-engah karena takjub, sebuah pedang hantu berwarna ungu berkarat muncul di samping hantu berkepala dua bertanduk hitam. Ini, mata ketujuh monster tua itu sekali lagi menunjukkan ekspresi ngeri. Itu karena roh abadi kelahiran ini berada di peringkat kelima di antara roh ibel kelahiran di alam ibel. Namanya, pedang patah kesedihan ungu. Ketujuh monster tua itu benar-benar tercengang. Ini sebenarnya pedang patah kesedihan ungu peringkat kelima, roh ibel kelahiran kedua peringkatnya lebih tinggi daripada roh ibel kelahiran pertama. Setelah beberapa tarikan napas, mata kalajengking ibel menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. 6 monster tua lainnya sangat terkejut, mata mereka dipenuhi rasa iri. Mereka bisa membayangkan berapa banyak hadiah yang akan diberikan kalajengking ibel jika dia membawa kembali jenius seperti itu, mungkin bahkan pil penciptaan kecil. Long Yuan sekarang dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu bahwa si jenius akan begitu tidak tahu malu, bagaimana dia bisa bertaruh seperti itu? Mengapa urat abadi belum memasuki tubuh?
Orang tua dari domain Dao itu sekali lagi menunjukkan ekspresi ragu di matanya. Terlepas dari jumlah roh abadi kelahiran, hanya satu hantu urat abadi yang akan muncul. Namun, hantu humanoid setengah merah dan setengah biru yang berisi 9,5 urat hitam itu tidak menunjukkan niat untuk memasuki hantu kepala hitam dan hantu pedang ungu, mengejutkan semua orang. Tapi kemudian, bas, hantu humanoid setengah biru dan setengah merah itu sedikit bergetar. Ekspresi semua orang langsung berubah, tatapan mereka terfokus padanya. Urat hitam ke-10, yang sudah muncul setengah jalan, mulai muncul lagi. Seorang Immortal Venerable. Mungkinkah ia benar-benar memiliki potensi seorang Transcendent Immortal Venerable? Semua orang benar-benar ngeri, jantung mereka berdebar kencang. Tapi kemudian, urat hitam ke-10, yang telah muncul 2/3 panjangnya, berhenti. 2/3 dari hantu humanoid itu telah berubah menjadi biru, hanya menyisakan 1/3 yang merah. Melihat ini, semua orang menghela napas lega. Potensi abadi ini, meskipun lebih kuat daripada Immortal Venerable setengah langkah, belum benar-benar mencapai tingkat Transcendent Immortal Venerable. Entah mengapa, rasa penyesalan muncul di hati ketujuh monster tua itu. Menyaksikan seorang kultivator dengan kemampuan setara Immortal Venerable naik ke keabadian adalah suatu kehormatan besar bagi mereka. Tepat saat itu, sebuah objek hantu muncul di sebelah kanan hantu berkepala hitam. Mungkinkah itu? Tanda tanya. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah. Objek hantu itu berubah menjadi hantu manik perak, di mana pola-pola aneh muncul, memancarkan cahaya perak. Objek ini berada di peringkat ketiga di antara 10 roh ibel agung alam ibel, manik ibel roh perak. Semua orang kembali terkejut, menerima pengakuan dari prasasti penyegelan abadi suatu domain dan secara bersamaan menghasilkan 3 roh abadi bawaan adalah kejadian yang sangat langka, bahkan dalam jutaan tahun. Dan kemudian, bas, hantu humanoid itu, yang sudah 2/3 tertutup cahaya biru, bergetar lagi. Yang membuat semua orang sangat terkejut, urat hitam ke-10 muncul kembali. Urat ke-10, sepenuhnya terungkap. 10 urat, 10 meridian wujud abadi. 10 meridian memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan seluruh hantu humanoid itu telah sepenuhnya berubah menjadi biru. 10 meridian ini benar-benar kemampuan seorang Immortal Venerable. Pada saat itu, suasana membeku. Kemudian, perubahan lain terjadi. Pedang ungu berkarat melesat ke atas dan kemudian menancap vertikal ke mahkota hantu berkepala hitam. Pada saat yang sama, mutiara ibel perak juga tiba dengan desingan, mendarat di antara alis kepala hitam, membuatnya tampak seolah-olah mata perak telah terbuka di sana. Roh abadi kelahiran, fusi, ketujuh monster tua itu kembali tercengang astonished. Boom! Aura dahsyat meletus dari hantu berkepala hitam dengan mutiara ibel perak yang menyatu di antara alisnya dan pedang ungu yang tertancap di mahkotanya. Ini adalah aura seorang kultivator dengan bakat Dewa Abadi Agung yang baru lahir. Aura ini, pembawaan abadi dari Dewa Abadi Agung. Bagaimana mungkin seseorang yang bukan berasal dari alam abadi kita memiliki bakat seperti itu? Cepatlah menuju platform penyegelan dan lihat sendiri. Pada saat ini, banyak sekali immortal, Raja Abadi, dan bahkan Kaisar Abadi di 7 wilayah abadi besar alam abadi terkejut. Banyak kultivator bergegas menuju platform penyegelan. Hari ini, kejadian ini jauh melampaui ekspektasi ketujuh monster tua itu. Otang pembawa sial, urat abadi ini bahkan tidak setingkat roh abadi bawaan, apa yang terjadi? Seru kalajengking ibel dengan terkejut sambil melirik hantu humanoid yang muncul dengan 10 urat hitam dan telah sepenuhnya berubah menjadi biru. Pada saat yang sama, bas, prasasti penyegel di depan tetua alam Dao mulai bergetar aneh. Di atasnya, barisan para abadi berkilauan dengan cahaya keemasan, seolah-olah kata-kata akan muncul. Apa, orang ini sebenarnya adalah kultivator Dao dan Ibel, tidak hanya mendapatkan pengakuan dari prasasti penyegel alam Ibel, tetapi sekarang juga dari prasasti penyegel alam Dao. Bagi semua orang, seorang kultivator yang dapat memperoleh persetujuan dari prasasti penyegel abadi alam Ibel, membangkitkan 3 roh Ibel bawaan, dan memiliki potensi abadi 10 meridian pastilah seorang kultivator Ibel bawaan, seseorang yang tidak akan pernah bisa mendapatkan persetujuan dari prasasti penyegel abadi alam abadi lainnya. Pemandangan di hadapan mereka melampaui ekspektasi semua orang. 10 urat, apakah ini benar-benar bakat abadi dari 10 urat alam Ibel? Apa roh Ibel bawaan orang ini? Kenapa dia terlihat seperti Raja Ibel kekacauan peringkat ke-7? Tidak, tunggu, apa yang tersangkut di kepalanya terlihat seperti pedang patah kesedihan ungu peringkat ke-5. Benda di antara alisnya itu adalah mutiara Ibel roh perak peringkat ke-3, yang konon mampu memurnikan mata Ibel surgawi. Ini, kenapa prasasti penyegelan abadi domain Dao juga bergetar? Ini, bakat untuk kultivasi Dao dan Ibel. Ini. Pada saat ini, para kultivator telah tiba dari jauh.
Melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua melebarkan mata, suara mereka sedikit bergetar. Di bawah pengawasan kerumunan, sebuah cambuk muncul di prasasti penyegelan abadi Domain Dao. Roh Dao peringkat ke-6 dari Domain Dao, Cambuk Dao Ilusi. Anak ini benar-benar telah mendapatkan pengakuan dari Domain Daoku. Tetua Domain Dao melebarkan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, sesosok muncul di balik cambuk. Pada sosok itu, urat-urat putih terus bermunculan. 1 urat, 2 urat, 3 urat. Segera, ia mencapai 4 urat. Sosok di belakangnya langsung berubah menjadi emas. Wujud abadi Raja Abadi 1000 manifestasi. Pikiran semua orang terguncang. Mereka tidak berani membayangkan bahwa seorang kultivator Ibel dengan kemampuan Dewa Abadi Alam Ibel dapat sekaligus memiliki kemampuan Raja Abadi Alam Dao. Keberadaan luar biasa macam apa ini? Semua orang mau tak mau melihat lukisan penyegelan abadi, hanya untuk melihat 3 sosok buram. Di mana jiwa abadi kultivator yang berhasil naik ke tingkatan ini? Seperti apa penampilannya? Di mana orang itu sendiri? Dan pada saat ini, tablet penyegelan abadi alam Dao berdengung dan bergetar lagi. Membuat semua orang hampir tercengang. Urat putih ke-5, urat putih ke-6. Tahap akhir 1000 manifestasi, wujud abadi Raja Abadi tingkat 6 puncak. Pada saat ini, semakin banyak kultivator yang datang dari segala arah, termasuk beberapa ahli tingkat Raja Abadi di alam 1000 manifestasi. Semua orang yang melihat pemandangan ini lupa untuk berbicara, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, keraguan, dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Pada saat yang sama, sosok emas di balik cambuk Dao Ilusi bergetar lagi, dan urat putih ke-7 muncul di atasnya. Bersamaan dengan itu, sosok itu berubah menjadi merah menyala. 7 urat, bakat seorang kaisar abadi yang tercerahkan Dao. Pada saat ini, semua orang hampir tercengang. Memiliki bakat seorang yang mulia abadi alam Ibel dan bakat seorang kaisar abadi alam Dao ini adalah bakat luar biasa yang akan sulit ditemukan bahkan dalam ratusan zaman. Namun, urat-urat pada hantu humanoid merah itu tidak lagi muncul, ia tidak menunjukkan niat untuk menyatu dengan cambuk. Di belakang prasasti penyegelan abadi alam Ibel, hantu humanoid biru yang berkedip dengan 10 urat juga tidak menunjukkan niat untuk menyatu dengan roh Ibel asalnya. Apa yang sedang terjadi? Orang yang naik ke tingkatan yang lebih tinggi hari ini belum muncul, namun itu benar-benar aneh. Bagus. Alam Daoku adalah yang terkuat di antara 7 alam besar. Alam abadi anak ini pasti akan memasuki alam Daoku. Tetua alam Dao menunjukkan kegembiraan yang luar biasa di matanya. Pada saat yang sama, prasasti penyegel abadi Buddha juga bergetar. Amitabha, dermawan ini benar-benar ditakdirkan untuk bergabung dengan Buddha kita. Biksu agung dari alam Buddha menunjukkan kegembiraan di matanya. Dia berpikir dalam hati, pemuda ini hanya dapat memilih 1 alam abadi untuk dimasuki. Sebentar lagi, aku akan menggunakan ajaran Buddha untuk mengubahnya dan membuatnya berlindung kepada Buddha kita. Dengan cara ini, Buddha pasti akan memberiku imbalan yang besar. Di tengah tatapan takjub kerumunan, para abadi di prasasti penyegel abadi alam Buddha bersinar terang, tetapi nama mereka masih belum muncul. Namun, seekor ikan kayu di prasasti penyegel abadi alam Buddha telah muncul. Ikan kayu ini diukir dengan pola gajah raksasa, gajah yang membawa kepala harimau besar. Roh Buddha kelahiran peringkat ke-7 dari alam Buddha, ikan kayu gajah harimau. Roh Buddha kelahiran peringkat ke-7, pemuda ini harus berlindung kepada Buddha kita. Bagus, Amitabha. Wajah biksu agung itu dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap. Pada saat yang sama, sesosok hantu humanoid muncul di belakang ikan kayu gajah harimau. Urat emas pertama muncul, yang kedua, yang ketiga. Sebelum semua orang sempat terkejut, urat emas keempat telah muncul. Baru setelah urat emas kelima muncul, hantu humanoid itu stabil. Bahkan alam Buddha memiliki bakat Raja Abadi 1000 manifestasi. Anak ini sebenarnya adalah kultivator Dao, Ibel, dan Buddhisme. Pada saat ini, semua orang benar-benar tercengang. Bakat yang mulia abadi alam Ibel, bakat kaisar abadi alam Dao, dan bahkan bakat Raja Abadi Alam Buddha jenius mengerikan macam apa yang telah mencapai tingkat ini. Pada saat itu, suara Long Yuan yang agak panik terdengar. Otang pembawa sial, dia sudah mendapatkan pengakuan dari prasasti penyegelan abadi 3 alam, mengapa urat abadinya belum menyatu dengan roh abadi? Setelah mendengar kata-kata Long Yuan, semua orang tiba-tiba bereaksi. Monster-monster tua lainnya tiba-tiba merasakan sensasi aneh. Prasasti penyegelan abadi domain Konfusianisme bergetar, dan bayangan menyerupai gulungan muncul di atasnya. Roh Konfusianisme bawaan peringkat ke-8 dari domain Konfusianisme, gulungan luas. Anak ini juga memiliki bakat seorang kultivator dari domain Konfusianisme kita. Ekspresi tetua domain Konfusianisme tiba-tiba berubah,
berubah menjadi kegembiraan yang liar. Tetapi sebelum tetua domain Konfusianisme sempat terkejut. Bas! Prasasti penyegelan abadi domain Ibel bergetar, dan cakar biru muncul di atasnya. Roh Ibel bawaan peringkat ke-8 dari domain Ibel, cakar Ibel biru. Anak ini, mungkinkah anak ini juga anggota ras Ibel kita? Cakar Ibel biru, mungkinkah dia berasal dari klan Ibel biru? Tetua domain Ibel gemetar karena kegembiraan. Melihat ini, Long Yuan menghela napas panjang, sayang sekali, sayang sekali. Anak ini ternyata memiliki potensi keabadian 5 alam, dan dia sudah memiliki potensi keabadian alam Ibel. Dilihat dari penampilannya, dia termasuk klan Ibel biru, jelas bukan klan Nagaku. Jika itu klan Nagaku. Bas! Tepat saat Long Yuan menghela napas, prasasti penyegelan abadi alam naga di depannya tiba-tiba bergetar. Kemudian, sisik emas segi 8 muncul. Roh naga peringkat ke-9 dari alam naga, sisik emas Ibel yang mendalam. Ini, bagaimana mungkin? Ekspresi Long Yuan berubah lagi, masalah ini benar-benar di luar pemahamannya. Pada saat ini, semua orang yang hadir membeku. Beberapa pembangkit tenaga Raja Abadi merasa ngeri. Beberapa pembangkit tenaga Kaisar Abadi, meskipun tidak hadir secara fisik, mengamati pemandangan ini melalui secerca indera ilahi dan juga merasa ngeri. Satu orang naik ke tingkat yang lebih tinggi, memiliki bakat 6 meridian. Melihat ini, lelaki tua dari dunia bawah menghela napas panjang, sayang sekali, mereka yang mengolah garis keturunan dunia bawahku semuanya telah mengalami satu reinkarnasi. Anak ini jelas belum mati. Jika dia pernah mati, dia pasti akan termasuk dalam garis keturunan dunia bawahku. Sayang sekali. Bas! Sebelum lelaki tua itu menyelesaikan desahannya, prasasti penyegelan abadi dunia bawah bergetar. Yang mengejutkan semua orang, sebuah peti mati muncul di prasasti itu, permukaannya berkilauan dengan cahaya merah darah. Yang ke-10 dari 10 roh agung dunia bawah, peti mati roh darah dunia bawah. Bas! Bersamaan dengan itu, roh abadi kelahiran di beberapa prasasti penyegelan abadi bergetar, dan sosok ilusi muncul di belakang mereka. 1 garis keturunan, 2 garis keturunan. Bahkan garis keturunan dunia bawah yang terlemah pun memiliki kemampuan abadi tingkat 2. Sisanya semua memiliki kemampuan 3 atau 4 garis keturunan. 7 alam berkultivasi bersama. Pada saat ini, sebuah ungkapan yang tampaknya hilang dari catatan sejarah muncul kembali di benak semua orang. Pemandangan di hadapan mereka berada di luar pemahaman semua orang, bahkan Kaisar Abadi yang diam-diam mengamati masalah ini pun tidak dapat memahami keberadaan seperti itu. Setidaknya, di hadapan kematian, prasasti penyegelan abadi alam bawah belum pernah secara bersamaan mengenali satu orang dengan prasasti penyegelan abadi lainnya. Kali ini, sejarah benar-benar telah tercipta. Siapakah orang ini? Pada saat ini, semua orang bertanya-tanya. Mereka tidak bisa tidak melihat lingkaran cahaya di depan lukisan penyegelan abadi, tetapi belum ada sosok yang muncul dari dalamnya. Dan pada lukisan penyegelan abadi, masih ada 3 sosok buram, jiwa abadi mereka masih belum tercetak. Teman muda, dengan bakatmu, kau memang anggota alam IBL-ku. Tidak perlu berseru, cepat keluar dan temui aku. Kalajengking Ibel segera tertawa dan berkata, omong kosong, anak ini memiliki potensi seorang kaisar abadi dari domain Daoku, bagaimana mungkin dia berasal dari garis keturunan domain IBL-mu? Tetua dari domain Dao segera mencibir, lalu melihat lingkaran cahaya di depan lukisan penyegelan abadi dan berkata, teman muda, domain Daoku adalah domain terkuat di alam abadi. Datanglah ke domain Daoku, kau tidak akan kecewa. Amitabha, anak ini pasti akan memeluk agama Buddha. Tanda tanya, biksu Buddha itu segera berkata, anak ini telah mengaktifkan gulungan luas, dia pasti berasal dari domain Konfusianismeku. Minggir, cakar Ibel biru, anak ini jelas berasal dari domain Ibelku. Sisik emas Ibel mendalam telah muncul, anak ini pasti berasal dari domain nagaku. Domain neterku belum menghasilkan satu pun selama bertahun-tahun, jangan coba-coba mencurinya dariku. Ketujuh monster tua itu segera mulai berdebat, wajah mereka merah dan leher mereka menegang karena marah, hampir siap bertarung. Semua orang tercengang. 7 garis keturunan bersaing untuk kultivator yang sama pada saat yang bersamaan, hal seperti itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Hentikan perdebatan kalian semua, anak ini bahkan belum muncul. Tetua dari domain Dao meraung. Semua orang mengerutkan kening melihat ini, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa tidak heran jika seorang kultivator dengan bakat 7 urat telah membuat 7 monster tua itu menunggu, dia benar-benar sombong. Tunggu, sepertinya ada yang salah. Orang tua dari domain Konfusian tiba-tiba mengubah suaranya dan menunjuk ke prasasti penyegelan abadi domain Konfusian, berkata, lihat, nama-nama di setiap prasasti penyegelan abadi belum muncul.
Para monster tua melihat dan menyadari bahwa memang demikian meskipun prasasti penyegelan abadi dari domain abadi mereka masing-masing berkedip dengan cahaya, tidak ada nama yang muncul. Tidak ada jiwa abadi di lukisan penyegelan abadi, dan tidak ada nama di prasasti penyegelan abadi. Tetapi pilar roh abadi memang telah menghalangi platform penyegelan abadi, dan roh abadi kelahiran memang telah muncul di sana. Apa yang sedang terjadi? Aku ingin melihat siapa dirimu sebenarnya. Kata Kalajengking Ibel, matanya memancarkan dua pancaran cahaya saat dia menatap langsung ke pilar roh abadi di bawah platform penyegelan abadi. Ah! Namun begitu ia menoleh, rasa sakit yang tajam menusuk kesadarannya. Melihat ini, keenam monster tua lainnya segera menyelidiki dengan indera ilahi mereka, dan semuanya merasakan sakit yang tajam di lautan kesadaran mereka. Pada saat ini, cahaya pedang putih tiba-tiba muncul. Detik berikutnya, sebuah suara terdengar. Tidak ada seorang pun di dalam pilar roh abadi. Begitu cahaya pedang putih ini muncul, semua orang menebak identitas orang ini. Di seluruh alam abadi, hanya Kaisar Abadi Seribu Pedang yang mampu melepaskan cahaya pedang ini. Mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Tidak ada seorang pun di dalam pilar roh abadi. Bagaimana mungkin, tanpa seorang kultivator, bagaimana pilar roh abadi bisa diaktifkan? Pada saat ini, baik itu seorang immortal, Raja Immortal, atau bahkan Kaisar Immortal tersembunyi, ekspresi mereka berubah secara bersamaan. Berani mempermainkan para immortal. Anak ini terlalu sombong. Temukan dia. Segera, ketujuh monster tua itu menyelidiki dengan indera ilahi mereka lagi. Namun kali ini, mereka tidak memasuki pilar roh abadi, tetapi malah mengikuti pilar roh abadi untuk menemukan asal-usulnya. Ketujuh monster tua itu mengerahkan indera ilahi mereka sepenuhnya, berubah menjadi tujuh pancaran cahaya yang muncul dari alam abadi. Mereka langsung memasuki langit berbintang di bawah alam abadi. Pada saat ini, di kehampaan di atas sungai bintang mendalam kelima, wajah tetua berjubah biru dipenuhi kesedihan. Orang ini ternyata adalah orang pertama yang mencapai alam abadi. Siapakah dia? Bakatnya bahkan melampaui ke Er dan Zhao Bai. Mata tetua berjubah biru dipenuhi kebingungan. Di kehampaan di atas sungai bintang mendalam pertama, wajah Zhao Yuanji sangat jelek. Bagaimana mungkin bakat mengerikan seperti itu ada? Aku telah menunggu bertahun-tahun, dan sorotan Bai Er telah dicuri. Mata Zhao Yuanji dipenuhi kebencian. Di atas sungai bintang mendalam ketujuh. Bagus, bagus, bagus. Alam roh telah memberikan kontribusi besar kali ini. Lain kali, alam roh pasti akan diberi tempat untuk menjelajahi sungai bintang abadi kuno. Mata Kong Xingyan dipenuhi kegembiraan. Bisa dikatakan ini adalah saat paling bahagia yang pernah dialaminya sejak menjadi penguasa sungai bintang mendalam ketujuh. Itu, monster tua dari alam abadi. Tiba-tiba, Kong Xingyan melihat tujuh pancaran cahaya spiritual meluncur turun dari alam abadi menuju sungai bintang mendalam ketujuh miliknya, dan ekspresinya langsung berubah. Saat ini, masing-masing dari tujuh pancaran cahaya spiritual tersebut mengandung secercah avatar pikiran ilahi dari monster tua. Ketujuh pancaran itu kini sangat ingin melihat siapa kultivator ini, yang telah mempermainkan mereka dan belum mengungkapkan dirinya. Kong Xingyan, menatap ketujuh pancaran cahaya itu, menggertakkan giginya para senior, mengapa? Kalian tidak berhak bicara, pergi sana. Urus urusan kalian sendiri. Sebuah suara marah secara bersamaan terpancar dari ketujuh pancaran cahaya itu. Tetapi di dalam kemarahan ini terdapat sedikit kegembiraan, dan di dalam kegembiraan itu terdapat sedikit harapan singkatnya, nadanya cukup aneh. Sebagai tujuh monster tua, kultivator di tahap akhir kenaikan, kecepatan mereka tentu saja sangat cepat. Tujuh pancaran cahaya itu langsung memasuki sungai bintang mendalam ketujuh. Para penguasa sungai bintang lainnya juga menyaksikan pemandangan ini, hati mereka berubah secara bersamaan. Lebih jauh lagi, ketujuh monster tua itu memasuki sungai bintang mendalam ketujuh tanpa ragu sedikit pun, langsung memasuki alam roh. Karena keberadaan pilar roh abadi, orang-orang di alam roh masih terkejut dan bersemangat ketika mereka melihat tujuh pancaran cahaya itu turun dari atas. Apa yang terjadi? Apakah itu cahaya spiritual para abadi? Pilar abadi itu naik dari alam fana, dan cahaya abadi itu turun dari alam abadi. Mengapa semua hal aneh ini terjadi hari ini? Semua orang berseru serempak. Di alam roh, bahkan tiga penguasa langit dan kaisar roh pun terguncang. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak berdaya di hadapan para abadi, bahkan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tujuh pancaran cahaya spiritual melesat turun langsung. Seketika, mereka turun di sepanjang pilar abadi dan mencapai platform penerima surga Yuan kecil dalam beberapa tarikan napas. Apa yang terjadi? Otang pembawa sial, orang ini tidak naik dari alam di dalam sungai bintang. Dia sebenarnya berasal dari bawah sungai bintang.
Bagaimana mungkin seorang kultivator langsung mencapai keabadian di bawah sungai bintang? Aneh, terlalu aneh. Kita harus pergi dan menyelidiki. Jika kita diselidiki, paling lama kita akan menjaga platform penyegelan selama puluhan ribu tahun. Aku tidak akan puas jika kita tidak mengetahui ini. Benar, jika kita bisa membawa orang berbakat ini keluar dari alam fana, itu akan menjadi prestasi besar bagi kita. Ya, ayo pergi. Di dalam 7 pancaran cahaya spiritual, ketujuh monster tua itu berkomunikasi satu sama lain melalui secercah pikiran ilahi dan segera mencapai kesepakatan. Mereka kemudian melewati platform penerimaan dan memasuki langit berbintang di bawah alam roh. Seorang abadi, bahkan seorang abadi telah datang. Ekspresi tetua berjubah merah yang menjaga platform penerimaan berubah drastis, firasat buruk merayap ke dalam hatinya. Energi spiritual di alam spiritual ini sangat tipis, sungguh tak dapat dipercaya bahwa kultivator seperti itu bisa lahir di sini. Bagaimana mungkin tempat tandus seperti ini bisa seperti ini? Tak terbayangkan. Ketujuh monster tua itu, masing-masing diresapi dengan pikiran ilahi, mengirimkan 7 pancaran cahaya spiritual yang melesat ke langit berbintang, bergegas di sepanjang pilar roh abadi ke alam roh timur, menuju koordinat alam manusia di titik ke-68. Tianzu, tanah para dewa yang jatuh. Tanah kuno ketertiban. Ah, tidak. Lei Jian mengeluarkan tangisan pilu saat tubuhnya benar-benar terkuras, berubah menjadi kerangka, dan akhirnya lenyap menjadi abu. Yang kedua, senyum jahat terlintas di mata Cuyan. Hanya dalam waktu singkat, 2 yang terlemah dari 4 jenderal darah, Guifu dan Lei Jian, keduanya berada di tingkat kesempurnaan agung, telah terkuras oleh pusaran roh darah Cuyan. Saat ini, wajah Chang Huangji dan Chang Tianlan pucat pasi, bahkan wajah Sue Lao dan Sue Xiaotian pun sangat muram. Namun, mereka benar-benar tak berdaya. Di bawah tekanan pilar cahaya 5 warna, mereka bahkan tidak bisa bergerak. Selain melawan secara naluriah dengan kekuatan spiritual mereka tidak punya pilihan lain. Bagaimana mungkin ini terjadi? Naga bermata 7, yang berbaring di kursi ketiga, menatap Cuyan dengan mata penuh teror. Otang pembawa sial, leluhur, aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa hanya menunggu mati seperti ini. Mata Sue Xiaotian merah padam. Dia tidak menyukai perasaan berada di bawah belas kasihan orang lain, terutama karena Cuyan yang berada di bawah belas kasihan. Aku hanya bisa membantumu melawan dan menyerap dengan segenap kekuatanku, tetapi aku tidak bisa melarikan diri. Kau harus bertahan. Ketika pilar cahaya 5 warna menghilang, kau akan bebas. Hantu leluhur darah, yang berdiri di belakang Sue Xiaotian, berbicara dengan ekspresi muram. Siapa sebenarnya dia? Mungkinkah dia reinkarnasi dari makhluk kuat dari atas? Mata merak 7 warna semakin dipenuhi keraguan. Masih ada 4 orang lagi yang harus diserap. Aku bisa bertahan lama. Tatapan Cuyan menyapu Chang Huangji dan putranya, tetua darah, dan Sue Xiaotian, senyum kejam teruk di bibirnya. Tepat saat itu, tekanan kuat menyapu dengan cepat dari langit. Bang! Puff! Kaki Cuyan langsung menancap ke tanah, dan dia memuntahkan seteguk darah. Bahkan tulang-tulang di tubuhnya tampak hancur di bawah tekanan itu. Bocah kecil, aku sudah datang. Bocah kecil, aku akan lihat siapa kau sebenarnya. Kau berani mempermainkan bahkan para dewa. Sepertinya kau tidak ingin hidup. Pada saat yang sama, beberapa suara kuat bergema di benak Cuyan. Ekspresi Cuyan berubah drastis. Dia merasa orang-orang ini masih sangat jauh darinya, tetapi bahkan dari jarak itu, mereka bisa membuatnya, yang hampir berada di puncak alam fana, terlihat seperti ini. Orang-orang ini adalah para immortal. Cuyan memiliki firasat kuat bahwa orang-orang ini adalah para immortal legendaris yang tak terbatas dan agung. Puff! Bait tua. Di bawah tekanan yang sangat besar ini, Cuyan memuntahkan seteguk darah lagi. Cuyan tidak menyadari getaran di alam roh, sungai bintang, dan bahkan alam immortal. Para immortal telah datang mencarinya. Dia hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. Bait tua telah terbongkar. Ini adalah musuh Raja Ibel dari masa lalu. Cuyan, orang-orang ini pasti di sini untuk membasmimu. Baiklah, karena kau telah terbongkar, aku tidak perlu bersembunyi lagi. Dengan menggunakan pilar roh immortal yang tanpa sengaja kau aktifkan ini, aku akan bertarung dengan mereka. 7 immortal tingkat 3 dulu, mereka hanyalah semut di mataku, dan sekarang pun sama. Saat ini, suara Bait tua dipenuhi amarah. Amarah ini telah menumpuk selama ratusan ribu tahun, sejak kematian Raja Ibel. Hari ini, setelah identitasnya terungkap, tidak ada hal lain yang penting. Dia akan bertarung untuk dirinya sendiri, untuk Raja Ibel. Bait tua, suara Cuyan bergetar, matanya bahkan sedikit memerah. Dia tahu bahwa Bait tua saat ini hanyalah jiwa tahap penyempurnaan void pertempuran ini kemungkinan akan berakhir buruk baginya.
Jika aku bukan tandinganmu, aku akan mengirimmu ke kekacauan Void. Nasibmu setelah itu terserah padamu. Suara Baitua dipenuhi keengganan. Dia tahu bahwa jika dia mati, Raja Ibel pasti tidak akan membiarkan Cuyan pergi. Sebelum Cuyan dapat berbicara, cahaya biru menyilaukan memancar dari tubuhnya. Cahaya biru itu sangat terang saat ini, Cuyan menyerupai matahari biru. Semua orang di tanah kuno ketertiban tercengang Astoniset, karena mereka merasakan aura yang sangat menakutkan yang memancar dari tubuh Cuyan. Raungan dahsyat mengguncang langit. Kemudian, yang membuat semua orang sangat terkejut. Sebuah kuali biru kecil melayang keluar dari dantian Cuyan. Kuali itu perlahan naik ke udara, auranya langsung melonjak. Bahkan kehampaan di sekitarnya pun retak. Dendam masa lalu, akan kuselesaikan hari ini. Tetua Bai meraung dalam hati. Semua orang melihat kuali berkaki 3 itu terbang langsung ke pilar cahaya 5 warna dan kemudian menghilang. Tetua Bai, Cuyan gemetar. Pada saat ini, semua indera ilahinya terhubung langsung dengan Tetua Bai. Cuyan mempercayakan semua indera ilahi dan kekuatan spiritualnya kepada kuali itu. Meskipun Cuyan tahu kekuatannya tidak berarti, dia ingin bertarung bersama Tetua Bai. Energi spiritual ini, luar biasa. Aku sudah lama tidak merasakan ini. Memasuki pilar cahaya 5 warna, energi spiritual yang sangat dahsyat segera menyerbu kuali, dan Tetua Bai berteriak kegirangan di dalam. Pilar cahaya 5 warna ini, yang terdiri dari energi spiritual, dapat menembus alam roh dan menghantam platform penyegelan abadi, menunjukkan kepadatan energi spiritual di dalamnya. Sebagai roh dari wadah itu, Baitua, di dalam kuali, menggunakan pilar cahaya 5 warna untuk naik dengan cepat. Pada saat ini, di persimpangan antara alam fana dan langit berbintang. Tetua berambut hijau, penjaga antarmuka, memiliki ekspresi yang sangat suram dan merasa sangat gelisah. Ini, utusan dari alam roh. Tidak, aura ini, seorang abadi. Seorang abadi. Tiba-tiba, tubuh tetua berambut hijau itu bergetar, dan dia melihat melalui lubang yang terbuka akibat ledakan pilar cahaya 5 warna ke dalam kehampaan, di mana dia melihat 7 pancaran cahaya spiritual mendekat dengan cepat. Sebelum dia sempat menyelesaikan keterkejutannya, ekspresinya berubah lagi. Ini, di dalam pilar abadi. Siapakah itu? Dia merasakan aura yang naik dengan cepat dari pilar abadi, dan ekspresinya langsung berubah. Sementara itu, 7 pancaran cahaya spiritual, yang mengandung secercah pikiran ilahi dari 7 monster tua, telah mencapai di atas alam fana tempat Cuyan berada. Para monster tua merasakan gelombang kegembiraan, kemarahan, dan harapan. Dan tepat saat itu, mereka merasakan aura tambahan muncul di dalam pilar abadi di hadapan mereka. Haha, bocah, akhirnya kau berani menunjukkan dirimu. Tanda tanya, bocah, tunjukkan dirimu, dan kau akan diampuni. Aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Beberapa monster tua merasakan aura tambahan di dalam pilar roh abadi, dan jantung mereka berdebar kencang karena gembira. Pikiran untuk kembali ke alam abadi mereka dengan bakat yang benar-benar luar biasa membuat mereka bersemangat. Namun, bocah ini telah sepenuhnya mengakali ketujuh monster tua itu. Untuk menyelamatkan muka, mereka berpura-pura marah, berharap untuk menakutinya. Di mata mereka, dia belum naik ke tingkat yang lebih tinggi dan hanyalah seorang kultivator kecil di alam fana, yang ditakdirkan untuk patuh mengikuti mereka kembali. Sayangnya, ketujuh monster tua ini tidak mengantisipasi bahwa pilar roh abadi itu berisi bukan seorang bocah, tetapi kuali roh yang telah hidup selama bertahun-tahun dan pernah dipuji sebagai salah satu dari 3 harta karun yang menantang surga di alam abadi. Pada saat itu, suara yang sangat marah terdengar dari pilar cahaya 5 warna. Jika kalian ingin membasmiku, kalian semua akan mati duluan. Seketika, avatar indera ilahi ketujuh monster tua di dalam 7 pancaran cahaya melihat sebuah kuali biru raksasa muncul dari pilar cahaya 5 warna yang besar itu. Kuali ini, yang telah bertahan selama berabad-abad, dipenuhi dengan pola-pola rumit dan diselimuti energi ibel. Penampilannya seolah memenjarakan seluruh ruang. Biasanya, kuali itu tidak akan sekuat ini setelah kerusakannya, tetapi hari ini, dibantu oleh pilar abadi, ia menunjukkan sebagian dari kekuatannya yang dulu. Ini, bagaimana bisa begitu mirip? Harta karun ibel legendaris yang menentang surga. Kuali ibel. Pada saat ini, ekspresi avatar indera ilahi ketujuh monster tua di dalam 7 pancaran cahaya semuanya berubah secara bersamaan. Cahaya itu menghilang, memperlihatkan 7 sosok lelaki tua. Ketujuh monster tua itu berada dalam kekacauan. Mereka tahu bahwa setelah kejadian itu, legenda mengatakan bahwa kuali ibel telah hancur. Tetapi apa yang ada di hadapan mereka? Jika mereka tahu bahwa penyebab pilar roh abadi adalah makhluk ibel yang begitu dahsyat, mereka tidak akan pernah berani datang dengan avatar indera ilahi mereka. 7 novis kenaikan tingkat akhir, hanya avatar indera ilahi,
berani datang dan mengepungku. Kalian mencari kematian. Sebuah suara marah meletus dari kuali biru, diikuti oleh awan kabut putih. Detik berikutnya, sesosok sebesar gunung kecil muncul darinya. Ia memiliki dua telinga panjang, runcing, hitam pekat, api emas menyala di matanya, hidung hijau zamrud yang sedikit terangkat, bibir hitam pekat, dan dua gigi tajam seperti paku baja yang menonjol dari mulutnya yang menganga. 4 taring tajamnya memancarkan aura yang luar biasa. Penampilan keseluruhannya menyerupai kelinci raksasa, bulu putih saljunya berkilauan dengan pola emas. Saat ia muncul, energi Ibel melonjak. Ibel kuno, meraung. Melihat hal ini, avatar spiritual ketujuh tetua itu langsung mengubah ekspresi mereka. Jika sebelumnya mereka hanya berspekulasi, sekarang mereka benar-benar yakin. Ini, senior, ini semua salah paham. Senior, itu kecelakaan, semuanya kecelakaan. Apa yang kami katakan tadi hanyalah lelucon. Pada saat ini, avatar spiritual ketujuh tetua itu pucat pasi, dan mereka semua berkata, "Kecelakaan omong kosong, matilah kalian orang menyebalkan. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang ini bisa menjadi kaisar langit, tapi sekarang, bagaimana dia bisa menjadi kultivator 3 meridian?" Ini. Zhao Bai benar-benar tercengang. Dia tidak mengerti apa yang terjadi di hadapannya. Lan Ke'er juga sama terkejutnya. Dia tidak percaya, menurut nenek buyutnya, hanya kultivator asli alam langit yang dapat memiliki bakat seorang kaisar langit. Pemandangan di hadapannya di luar pemahamannya. Tidak tahu tentang kebesaran langit dan bumi. Tetua domain Dao merasa sangat tidak senang dengan Zhao Bai dan mendengus dingin lagi. Melihat ini, Zhao Bai teringat instruksi ayahnya. Tanggung jawabnya adalah membawa kemuliaan bagi ayahnya dan keluarganya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, meskipun dia pernah memiliki potensi untuk menjadi kaisar abadi di domain Dao, dia baru berada di tingkat ketiga sekarang. Aku memiliki tingkat sepertiga setengah, dan kita masing-masing memiliki pengakuan dari domain abadi. Kekuatanku pasti akan jauh melampauinya di masa depan. Mendengar ini, ekspresi tetua domain Dao berubah lagi, tetapi sebelum dia bisa berbicara, teriakan dingin kalajengking Ibel terdengar. Dasar bodoh, kau berani membandingkan dirimu dengan para jenius domain Ibelku. Apakah kau pantas? Mendengar ini, ekspresi Zhao Bai berubah, dan dia langsung menatap kelompok tetua domain Ibel. Lan Ke'er juga melihat ke arah mereka. Detik berikutnya, ketika keduanya melihat prasasti penyegelan abadi domain Ibel, ekspresi mereka berubah secara bersamaan. Ini, dia, apakah itu juga dia? Dia memiliki pengakuan 3 domain abadi, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia juga memiliki tingkat sepertiga setengah? Melihat ini, wajah Zhao Bai penuh dengan ketidakpercayaan, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kultivator yang awalnya dianggap hanya sampah sekarang sebenarnya berada di level yang sama dengannya, dengan potensi tingkat sepertiga setengah, dan bahkan memiliki pengakuan 3 domain sekaligus. Lan Ke'er sama terkejutnya. Namun, Zhao Bai telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan masalah ini tidak mematahkan tekadnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, junior ini juga kultivator garis keturunan 3,5, dan aku adalah roh abadi peringkat ke-19. Bagaimana mungkin aku tidak bisa dibandingkan dengannya? Begitu Zhao Bai mengatakan ini, lelaki tua dari domain Konfusian menunjukkan rasa jijik yang lebih besar. Melihat sekeliling, semua kultivator memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Wajah Zhao Bai menjadi lebih pucat. Dia tidak mengerti apa yang salah dia katakan. Roh abadi sampah peringkat ke-19 dibandingkan dengan roh abadi jenius dari domain IBL-ku. Kalajengking Ibel sangat marah hingga ingin tertawa. Dia menunjuk hantu berkepala hitam dan berkata, ini adalah roh abadi peringkat ke-7 dari domain IBL-ku, Raja Ibel Kekacauan. Peringkat ke-7, ini. Zhao Bai tersentak dan mundur selangkah. Meskipun dia tidak mengenali roh abadi kelahiran domain Ibel ini, dia tahu apa artinya berada di peringkat 10 besar. Sebelum Zhao Bai sempat menyelesaikan keterkejutannya, kalajengking Ibel itu menunjuk pedang ungu kecil di atas kepala hitam dan berkata, benda ini berada di peringkat kelima di alam IBL-ku, pedang patah kesedihan ungu. Peringkat kelima, Zhao Bai mundur selangkah lagi, ekspresinya semakin berubah. Berada di peringkat 5 besar sudah di luar pemahamannya. Kalajengking Ibel itu kemudian menunjuk manik perak di antara alis kepala hitam itu, menatap Zhao Bai dengan sedikit ejekan, dan berkata, benda ini berada di peringkat ketiga, manik Ibel roh perak. Peringkat ketiga, bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Bai benar-benar tercengang. Peringkat ketiga, itu praktis adalah makhluk abadi tingkat yang melampaui surga. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Aku menanggung kebanggaan ayahku, aku tidak bisa menundukkan kepala. Sambil berpikir demikian, Zhao Bai menggertakkan giginya dan berkata, hati Daoku stabil.
Bahkan jika tingkat keabadianku tidak setinggi orang ini, bakat urat abadi kita sama. Aku pasti akan melampauinya di masa depan. Mendengar ini, ejekan di wajah para penonton yang tak terhitung jumlahnya semakin dalam. Melampaui, kau dan dia seperti kunang-kunang dan bulan. Buka mata guk-gukmu. Setelah berulang kali ditanya oleh para jenius dari alam ibelnya, Kalajengking Ibel benar-benar jijik dengan pemuda di hadapannya. Dengan lambaian tangannya, sebuah gambar muncul di kehampaan. Itu adalah adegan sebelumnya, setelah prasasti penyegelan abadi alam ibel, di mana gambar ilusi urat abadi muncul. 1 urat, 2 urat, 3 urat. Ini, setelah melihat urat keempat, wajah Zhao Bai berubah drastis. 5 urat, 6 urat, 7 urat. Abadi, Kaisar Abadi. Setelah melihat urat ke-7, Zhao Bai hampir pingsan. 8 urat, 9 urat, 10 urat. Puff. Setelah melihat urat ke-10, Zhao Bai segera memuntahkan seteguk darah. Wajahnya penuh kebingungan. Mengingat kembali apa yang telah dia katakan sebelumnya, wajahnya terasa seperti ditampar keras, terbakar rasa malu. Saat itu, dia sangat malu. Anak ini pernah mengaktifkan roh abadi ke-10 alam bawahku, peti mati roh darah alam bawah. Saat itu, lelaki tua dari alam bawah juga agak kesal dengan Zhao Bai yang tidak tahu berterima kasih ini. Dia segera melambaikan tangannya, dan sebuah adegan muncul, yaitu adegan Cuyan mengaktifkan urat abadi alam bawah sebelumnya. Anak ini pernah mengaktifkan roh abadi ke-8 alam IBL-ku, Cakar Ibel Biru. Anak ini pernah mengaktifkan roh abadi ke-9 alam nagaku, Sisik Emas Ibel yang mendalam. Anak ini pernah mengaktifkan roh abadi ke-8 alam Konfusianismeku, Gulungan Luas dan Adil. Anak ini pernah mengaktifkan roh abadi ke-7 alam Budaku, Ikan Kayu Gajah Harimau. Para lelaki tua dari alam Ibel, alam naga, alam Konfusianisme, dan alam Buddha juga agak tersinggung karena kejadian sebelumnya. Sekarang, melihat anak ini mempertanyakan mereka semua agak kesal. Mereka semua melambaikan tangan mereka, dan adegan pada prasasti penyegelan abadi muncul di depan mata mereka. Ini, 7 urat nadi, bagaimana mungkin? Zhao Bai terduduk lemas di tanah, wajahnya sangat pucat. Baru sekarang dia mengerti mengapa lelaki tua dari alam Ibel itu mengatakan bahwa dia tidak memahami kebesaran langit dan bumi. Bakat mengerikan seperti itu benar-benar ada. Pada saat ini, semua kesombongan Zhao Bai hancur lebur. Dia sangat tidak beruntung biasanya, dia akan menerima perhatian khusus, tetapi hari ini, dengan Cuyan di depannya dan beberapa monster tua yang ditindas oleh utusan Kaisar Abadi, dia sedang dalam suasana hati yang buruk, dan kesombongannya membuatnya menjadi sasaran untuk melampiaskan frustrasinya. Bolehkah saya bertanya, para senior yang terhormat, siapakah orang ini? Lan Ke'er bertanya saat ini. Dia merasakan kekaguman yang luar biasa pada orang ini. Siapakah orang ini? Setelah mendengar kata-kata Lan Ke'er, wajah semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Terutama ke-7 monster tua itu, yang juga memasang ekspresi getir, karena mereka masih belum tahu nama orang ini. Tepat saat itu, Bas, prasasti penyegelan abadi domain Buddha, domain Dao, dan domain Ibel bergetar secara bersamaan. Urat abadi ilusi di belakang ketiga roh abadi kelahiran itu menyatu ke dalam roh abadi kelahiran masing-masing. Bang! Ikan kayu gajah harimau langsung runtuh. Pada prasasti penyegelan abadi domain Buddha, namanya tidak muncul sepenuhnya hanya karakter kayu yang muncul. Mungkinkah nama keluarga orang ini adalah kayu? Semua orang bertanya-tanya. Bang! Pada saat ini, cambuk Dao ilusi juga langsung runtuh. Pada prasasti penyegelan abadi domain Dao, di mana cahaya berkedip, namanya juga tidak muncul sepenuhnya hanya 2 karakter yang muncul. Mungkinkah nama keluarga orang ini adalah Hutan? Semua orang bertanya-tanya lagi. Bang! Kepala hitam yang menyatu dengan 3 roh itu juga langsung roboh. Di bawah pengawasan semua orang, prasasti penyegelan abadi alam Ibel berkilauan, tetapi namanya tidak sepenuhnya muncul hanya 1 karakter yang muncul. Chu, nama keluarga orang ini adalah Chu. Semua orang bertanya-tanya pemimpin garis keturunan mana yang memiliki nama keluarga Chu, tetapi mereka tidak dapat menemukan satupun. Chu, kau mencuri kehormatanku, menghancurkan harga diriku. Penghinaan yang kau berikan padaku hari ini, akan kubalas 10 kali lipat suatu hari nanti. Aku, Zhao Bai, bersumpah. Zhao Bai tersungkur ke tanah, wajahnya berkerut karena kebencian yang mendalam, membuat sumpah dalam hatinya. Pada saat ini, suasana menjadi sunyi senyap, semua orang tenggelam dalam pikiran. Retak. Tepat saat itu, terdengar suara retakan tanah dan batu yang samar, sangat jelas di tengah suasana yang sunyi. Semua orang terkejut, lalu melihat sekeliling. Ini, platform penyegelan abadi. Wajah tetua domain Dao memucat pasi, menunjuk ke suatu titik di platform penyegelan abadi, suaranya bergetar hampir saat dia berbicara.
Semua orang melihat dan menyadari bahwa platform penyegelan abadi, yang ditempa selama bertahun-tahun dari giok esensi abadi terkeras di alam abadi, sebenarnya telah retak. Sebelum semua orang selesai terkejut, retak. Serangkaian suara pecah terdengar saat retakan mulai muncul di platform penyegelan. Tidak bagus, platform penyegelan akan hancur. Minggir. Tetua dari domain Dao berteriak pertama. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar ini, dan mereka semua mundur. Adapun Zhao Bai dan Lan Ke, yang masih terstunet, mereka tersapu oleh lengan baju tetua dari domain Konfusian dan domain Dao masing-masing. Boom! Getaran yang tak terbatas tiba-tiba bergema, dan tanah serta bebatuan terlempar ke segala arah. Ini adalah aura yang sangat menakutkan. 7 tetua yang paling dekat dengan platform penyegelan segera memuntahkan seteguk darah. Mereka yang berada di sekitar dan tidak sempat menghindar juga terkena puing-puing yang beterbangan, dan banyak yang tewas atau terluka seketika. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, sebuah pilar cahaya tebal 5 warna melesat keluar dari platform penyegelan dan melesat ke atas. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah lagi. Setelah mencapai platform penyegelan, sebuah pilar surgawi akan naik menuju keabadian, suatu kejadian yang tak terhindarkan sepanjang zaman yang tak terhitung jumlahnya. Umumnya, sebuah pilar surgawi akan lenyap setelah mencapai platform penyegelan. Namun, belum pernah ada yang menyaksikan sebuah pilar surgawi menembus platform penyegelan dan langsung memasuki alam surgawi. Pemandangan itu mengerikan. Wosh! Pilar cahaya 5 warna, disertai badai, merobek banyak retakan gelap di ruang sekitarnya di bawah kekuatannya yang luar biasa. Api 5 warna membakar di sekitarnya, kekuatannya mencapai tingkat ekstrim. Yang mengejutkan semua orang, ia terus naik ke atas. Sudah berakhir. Ia telah menembus langit. 1660.